Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Suci Kurniasari dari kelas Pendahuluan Fisika Radiologi. Izin presentasikan PowerPoint teman saya dari kelompok 14 sampai 25. Yang pertama yaitu ada pendahuluan fisika radiologi, radiografi. Radiografi adalah teknik produksi gambar dua dimensi dari objek tiga dimensi, yaitu pasien. Prosedur ini memproyeksikan bayangan sinar X anatomi pasien ke detektor dan sering disebut sebagai radiografi proyeksi. Sumber radiasi dalam tabung sinar X berasal dari titik kecil, dan sinar X yang dihasilkan dari titik tersebut menyebar atau divergen saat bergerak menjauhinya. Karena divergensi berkasihnya, kolimasi sinar X meluas dan intensitasnya berkurang seiring jarak dari sumbernya. Radiografi sinar X menghasilkan perbesaran tertentu dari objek yang difoto. Radiografi dilakukan dengan menempatkan sumber sinar X di satu sisi pasien dan detektor di sisi yang berlawanan. Selama pemaparan, sinar X yang mengenai tubuh pasien dilemahkan secara bervariasi oleh struktur anatomi. Sebagian kecil sinar X melewati pasien tanpa mengalami atenuasi dan direkam pada detektor radiografi membentuk gambar radiografi laten. Geometri pencitraan transmisi proyeksi telah dijelaskan. Pembesaran dapat didefinisikan secara sederhana sebagai M sama dengan L image dibagi L objek. Perbesaran dalam radiologi akan selalu lebih besar dari 1,0 tetapi mendekati 1,0 jika objek yang relatif datar seperti tangan ditempatkan bersentuhan dengan detektor, di mana jarak objek ke detektor mendekati 0. Faktor pembesaran yang akan sedikit berubah pada pasien bidang yang tegak lurus terhadap sumbu sinar X pada tubuh pasien, sehingga berbagai struktur anatomi mengalami pembesaran yang berbeda. Ilustrasi pencitraan. Pasien ditempatkan di antara tabung sinar X dan sistem detektor, dan radiografi diambil. Fotosel terlihat di antara grid dan detektor menentukan tingkat pemaparan yang tepat untuk detektor atau foto penentuan waktu. Dalam pencitraan transmisi, sinar X melewati setiap titik pada pasien dan penyerapan dari semua struktur sepanjang setiap jalur sinar bergabung untuk menghasilkan intensitas berkas utama pada lokasi tersebut di detektor. Kerapatan di setiap titik dalam gambar mencerminkan tingkat pelemahan berkas sinar X di seluruh gambar. Sebagai contoh, skala abu-abu di bawah titik merah pada sesuai dengan total pelemahan berkas di sepanjang garis. Titik fokus dalam tabung sinar X sangat kecil, tetapi bukan merupakan sumber titik yang sebenarnya, sehingga menyebabkan penurunan resolusi yang bergantung pada pembesaran pengaburan yang dihasilkan dari sumber sinar X yang terbatas bergantung pada geometri pemeriksaan. Radiografi film layar. Radiografi film layar mendominasi bidang radiologi selama abad ke-20. Seiring dalam penggunaan rutin modalitas digital lainnya seperti CT dan MRI, sistem pengersipan dan komunikasi gambar pun berkembang. Radiografi dan kemudian mamografi menjadi modalitas terakhir yang beralih ke ranah digital karena kebutuhan layar monitor besar dan penyimpanan untuk gambar radiografi digital beresolusi tinggi dan format besar. Meskipun demikian, radiografi film layar masih digunakan di klinik dengan volume rendah dan area khusus lainnya. Diagram yang menunjukkan berbagai lapisan dalam kaset film layar sisi ganda dan film emulsi ganda yang terletak di dalam layar dengan dua layar penguat. Mikrograf dari layar penguat fosfor yang dipasang pada dasar plastik ditampilkan. Lapisan beredar terdiri dari kristal-kristal fosfor kecil yang disusun dengan pengikat menjadi layar. Ini adalah layar penguat tidak terstruktur atau amorf. Mikrograf dari lapisan emulsi ditampilkan. Butiran individu dari perak halida terlihat dalam lapisan gelatin. Selanjutnya ada layar. Layar dalam radiografi film layar digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan sinar X dengan mengubah foton sinar X menjadi cahaya tampak, yang kemudian menampakkan film. Layar ini dibuat dari bahan perpendar skintilator yang disusun dalam kaset bersama film. Kontak yang rapat antara layar dan film penting untuk mencegah penyebaran cahaya yang dapat mengaburkan gambar. Layar penguat yang lebih tebal menyerap lebih banyak sinar X tetapi menghasilkan penyebaran cahaya yang lebih besar, sehingga mengurangi resolusi spasial. Sistem resolusi tinggi biasanya hanya menggunakan satu layar dan satu emulsi film untuk mengoptimalkan kualitas gambar. Selanjutnya itu ada film. Film radiografi terdiri dari dasar plastik tipis yang dilapisi emulsi sensitif cahaya berisi kristal halida perak, 95% perak bromida, dan 15% perak iodida dalam gelatin larut air. Kristal ini dirancang dalam bentuk T untuk memperbesar luas permukaan dan efisiensi tangkapan cahaya, sekaligus mengurangi kebutuhan perak. Cacat pada struktur kristal akibat perak sulfida menghasilkan sensitivity spike, titik yang memungkinkan pembentukan gambar laten. Saat terkena cahaya, ion perak dalam kristal direduksi menjadi perak metalik, membentuk pusat gambar laten yang stabil jika intensitas cahaya cukup tinggi. Adapun efek
reciprocity law failure yang menyebabkan sedikit perbedaan kepadatan film tergantung pada laju paparan. Film processing. Ketika film dikembangkan dalam rendaman kimia berair yang mengandung zat reduksi yang disebut pengembang, atom perak logam pada pusat gambar laten bertindak sebagai katalis, menyebabkan ion perak yang tersisa dalam butiran itu tereduksi. Butir logam yang tereduksi atom perak muncul sebagai bintik hitam pada film. Setelah film melewati developer, film melewati rendaman larutan pengoksidasi, zat yang disebut fixer, yang melarutkan perak halida yang tersisa yang tidak aktif dari area lapisan emulsi yang tidak terpapar atau kurang terpapar cahaya. Film ini kemudian dibilas dengan air untuk menghilangkan sisa pengembangan dan fiksator, dan dikeringkan. Dengan cara ini, cahaya tampak yang mengenai emulsi film bekerja secara lokal untuk menyebabkan film penggelapan. Film tampak lebih gelap bagi mata manusia sebagai akibat dari peningkatan kepadatan butiran perak hitam mikroskopis dalam lapisan emulsi. Kurva karakteristik. Kurva karakteristik untuk film layar ditampilkan, ini juga disebut dengan kurva H dan D. Setelah Harter dan Drievel, kurva H dan D biasanya ditampilkan sebagai OD sebagai fungsi dari log relatif pencahayaan. Kurva menunjukkan kontras yang lebih rendah pada daerah jari kaki dan bahu, dan lebih tinggi kontras yang lebih tinggi kemiringan yang lebih tinggi di wilayah linear. Jika film yang tidak disinari dikembangkan, OD-nya akan menjadi level dasar plus kabut. Dua kurva karakteristik ditampilkan, satu untuk sistem yang lebih sensitif, yaitu kurva A, satu untuk sistem dengan sensitivitas yang lebih rendah, yaitu kurva B. Kecepatan sistem layar film berkaitan dengan seberapa banyak pencahayaan yang diperlukan untuk menghasilkan OD tertentu. Biasanya, OD 1 dasar kabut. Kurva A memerlukan sedikit radiasi untuk mencapai OD dan karenanya lebih cepat. B, dengan kedua kurva karakteristik ini, kecepatannya kurang lebih sama, namun demikian kemiringan kurva-kurva ini berbeda. Kurva A memiliki kemiringan yang lebih curam dan karenanya memiliki kontras yang lebih tinggi. Tetapi lintang pencahayaan sempit tingkat pencahayaan yang mencolok pada sistem layar film dijaga secara optimal dalam kisaran ini. Kurva B memiliki kemiringan yang lebih rendah dan akan menghasilkan kontras radiografi yang lebih rendah, tetapi memiliki lintang pencahayaan yang lebih luas. Untuk pemeriksaan yang membutuhkan banyak kontras subjek seperti radiografi dada, diperlukan sistem film layar dengan lintang yang lebih lebar. Komput radiografi atau CR diperkenalkan pada tahun 1970-an, melihat peningkatan penggunaan pada akhir 1980-an dan digunakan secara luas pada pergantian abad karena banyak departemen memasang patch. Sebagian besar pelat pencitraan CR terdiri dari campuran BR dan fosfor berbasis halida lainnya, yang sering disebut sebagai barium fluorohalida. Pelat CR adalah fleksibel layar yang dibungkus dalam kaset kedap cahaya. Langkah-langkah pembacaan kaset CR. Yang pertama, kaset dipindahkan ke unit pembaca dan pelat pencitraan secara mekanis dikeluarkan dari kaset. Selanjutnya, pelat pencitraan diterjemahkan secara vertikal ke arah Y oleh rel melintas tahap bergerak dan dipindah secara horizontal ke arah X oleh sinar laser sekitar 700 nanometer panjang gelombang. Kemudian sinar laser merah merangsang emisi energi yang terperangkap di area kecil, lokasi X dan Y dari pelat pencitraan, dan cahaya tampak biru hijau dipancarkan dari penyimpanan fosfor saat elektron yang energi turun ke kondisi dasarnya. Cahaya yang dipancarkan melalui pendaran fotostimulasi dikumpulkan oleh serat pemandu cahaya optik dan menyerang tabung pengganda foto, di mana ia menghasilkan sinyal elektronik. Sinyal elektronik digital dan disimpan sebagai nilai piksel. Untuk setiap spasial lokasi X dan Y pada pelat pencitraan, nilai skala abu-abu yang sesuai ditentukan yang sebanding dengan energi sinar X yang diserap secara lokal. Pelat dipaparkan pada cahaya putih terang untuk menghapus sisa energi yang terperangkap. Pelat pencitraan dikembalikan ke kaset dan siap digunakan kembali. Pelat pencitraan itu sendiri adalah perangkat yang sepenuhnya analog, tetapi dibaca oleh analog dan teknik elektronik digital. Cahaya yang dilepaskan dari pelat pencitraan memiliki warna yang berbeda. Cahaya biru yang dipancarkan dari layar memiliki panjang gelombang dan energi yang lebih tinggi per foton daripada cahaya merah yang menstimulasi. Hal ini dapat dilakukan secara energi hanya karena energi yang terkait dengan cahaya biru yang dipancarkan sebenarnya disimpan di layar dari penyerapan foton sinar X yang sangat energi, dan merah hanya berfungsi untuk melepaskan energi ini dari fosfor penyimpanan.
Alat pencitraan tipikal terdiri dari sekitar 85% BFBR dan 15% BFL yang diaktifkan dengan sejumlah kecil europium. Layar CR bersifat amorf atau tidak memiliki struktur, kristal barium fluorohalida kecil dan disatukan oleh pengikat inert, pengikat transparan secara optik. Nomenklatur BFBR EU menunjukkan bahwa fosfor BFBR diaktifkan oleh europium. Ini prosedur aktivitasi, juga disebut doping. Menciptakan cacat pada kristal BFBR itu memungkinkan elektron terperangkap dengan lebih efisien. Cacat pada kisi kristal yang disebabkan oleh dopan europium menimbulkan apa yang disebut dengan pusat F. Sinar laser merah sekitar 600 sampai 700 nanometer digunakan untuk merangsang emisi sinar biru, yaitu 400 hingga 450 nanometer. Intensitas cahaya biru sebanding dengan paparan sinar X ke wilayah detektor yang disinari oleh sinar laser. Selama pemaparan sinar X diserap dalam fosfor menyimpan penyimpanan dan beberapa elektron mencapai pita konduksi di mana mereka dapat berinteraksi dengan pusat F, menyebabkan pengurangan ion europium, ion elektron terperangkap dalam keadaan metastabil berenergi tinggi dan dapat tetap berada di sana selama beberapa menit hingga berbulan-bulan. Selama pembacaan fosfor dipindah oleh laser merah yang menyediakan elektron yang terperangkap energi yang cukup untuk tereksitasi ke dalam pita konduksi. Di sini sebagian kecil elektron akan turun ke pita valensi, memancarkan cahaya biru selama transisi. Ketika pusat F melepaskan elektron yang terperangkap, maka europium trivalen diubah kembali ke keadaan divalennya. Selanjutnya itu ada soal dan jawaban dari kelompok 14, yaitu yang pertama, mengapa radiografi sinar X menghasilkan perbesaran pada objek yang radiografi? Radiografi sinar X menghasilkan perbesaran karena sinar X yang berasal dari titik kecil di tabung sinar X menyebar saat menjauh dari sumber. Akibat penyebaran ini, berkas sinar yang terkoordinasi menjadi lebih luas dan kurang intens semakin jauh jarak dari sumber, sehingga bayangan objek yang terbentuk di detektor menjadi lebih besar daripada ukuran asli objek. Bagaimana cara meminimalkan perbesaran dalam radiografi? Perbesaran dapat diminimalkan dengan menempatkan objek yang relatif datar seperti tangan bersentuhan langsung dengan detektor. Apa fungsi dari sensitivity stage dalam kristal halida perak pada film radiografi? Sensitivity stage digunakan berfungsi sebagai titik yang memungkinkan pembentukan gambar laten pada film radiografi. Selanjutnya yaitu radiografi. Perangkat berpasangan muatan dan pelengkap detektor semikonduktor oksidasi logam. Detektor perangkat Charge Coupled Device atau CCD, fungsinya itu membentuk gambar dari cahaya tampak, digunakan dalam kamera televisi karena kelas komersial dan dalam aplikasi ilmiah seperti astronomi. Chip CCD terbuat dari kristal silikon yang bersifat non-sensitif. CCD terbuat dari silikon dan biji kotak-kotak kecil yang disebut Dexel yang menangkap cahaya ketika cahaya mengenai CCD. Cahaya tersebut menghasilkan muatan listrik di setiap deksel, di mana cahaya yang lebih terang menghasilkan lebih banyak muatan. Setelah gambar yang ditangkap, muatan-muatan ini dipindahkan melintasi chip. Muatan-muatan ini kemudian dibaca baris demi baris sehingga menghasilkan gambar digital. Proses ini menghasilkan penangkapan transfer informasi cahaya dengan akurat, membuat CCD sangat berguna dalam aplikasi pencitraan seperti astronomi dan kamera. Pada sistem radiografi digital berbasis CCD, sinar X diubah menjadi cahaya tampak oleh layar khusus. Cahaya ini diarahkan melalui sebuah penutup dan sebagian kecil mengenai cermin yang memantulkan cahaya kelenca. Lalu diteruskan ke chip CCD untuk menangkap gambar. Pada sistem time delay and integration, ketika mesin sinar X bergerak melintasi pasien, chip CCD membaca gambar dengan kecepatan yang berlawanan. Hal ini memastikan sinyal gambar bertambah secara bertahap saat mesin bergerak, sehingga menghasilkan gambar yang lebih jelas dengan menggabungkan data dari semua elemen detektor. CCD atau Short Coupled Device adalah sensor digunakan dalam sistem pencitraan medis yang menangkap gambar. Dalam teknologi ini, sinar X yang melewati tubuh diubah menjadi cahaya oleh layar pengintensif. Cahaya tersebut kemudian diarahkan melalui lensa ke cermin chip CCD, di mana gambar terbentuk. Salah satu kelemahan utama CCD adalah efisiensi lensa yang rendah sehingga hanya sebagian kecil cahaya yang mencapai chip CCD. Namun dengan dosis sinar X yang lebih tinggi, kualitas gambar dapat ditingkatkan. Sistem CCD sering digunakan dalam radiografi digital sebagai pilihan yang lebih terjangkau. Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah teknologi alternatif untuk sensor CCD dalam pencitraan medis. CMOS menggunakan chip berbasis silikon dengan detektor fotosensitif, kapasitor penyimpanan, dan elektronik pembacaan aktif yang bekerja pada tegangan rendah.
Keunggulan CMOS adalah kemampuan untuk mengakses setiap elemen detektor secara acak dan memungkinkan kontrol exposure otomatis. Namun CMOS sering menghadapi masalah dengan noise elektronik, terutama saat penyimpanan dan pengambilan pembacaan data. Saat ini, sensor CMOS terutama digunakan untuk pencitraan dengan bidang pandang kecil, seperti pencitraan spesimen jaringan dalam radiografi. Panel data rutin film transistor, detektor array. Susunan panel data TFT terbuat dari silikon amorf, di mana menggunakan teknik etsal litograf untuk menyimpan komponen elektronik dan sambungan yang diperlukan guna pengoperasian detektor sinar X detektor array TFT dalam area besar yang kemudian dibagi menjadi beberapa bagian yang kemudian disusun secara matriks. Komponen elektronik yang ada dalam setiap deksel di antara lain TFT, elektroda pengumpulan muatan, dan kapasitor penyimpanan. EFT adalah saklar elektronik yang terdiri dari rangkaian, yaitu gerbang, sumber arus, saluran keluaran. Sambungan gerbang menghubungkan sumber arus dan saluran keluaran TFT di sepanjang kolom dan baris matriks deksel. Gerbang adalah saklar on dan off pada transistor dan dipasangkan pada konduktor di sepanjang baris array. Sumber dipasang pada kapasitor penyimpanan, saluran keluaran dipasang pada saluran konduktor yang ada pada setiap matriks. Elektroda pengumpulan muatan menangkap muatan dihasilkan oleh energi sinar X yang terjadi di area deksel, baik melalui konversi tidak langsung atau langsung dan kapasitor penyimpanannya. Selama pemaparan sinar X, saklar TFT ditutup sehingga muatan di setiap deksel terakumulasi dan disimpan. Setelah pemaparan selesai, aktivasi berurutan dari susunan TFT terjadi satu baris pada satu waktu, dengan menyalakan garis gerbang secara berurutan ke setiap deksel dalam barisan. Hal ini memungkinkan akumulasi muatan di setiap kapasitor deksel mengalir melalui transistor ke saluran keluaran, dan selanjutnya ke penguat muatan yang terhubung. Penguat muatan ditempatkan di luar area aktif panel. Mereka memperkuat muatan dan mengubah menjadi tegangan proporsional dan mendigitalkan level tegangan menghasilkan nilai skala abu-abu untuk setiap deksel dalam baris. Urutan ini diulang baris demi baris untuk membaca array sepenuhnya. Kecepatan pembacaan detektor diatur oleh karakteristik elektronik intrinsik, bahan konverter sinar X, dan elektronik susunan TFT. Array TFT deteksi tidak langsung. Array TFT konversi sinar X tidak langsung menggunakan scintillator untuk mengubah sinar X menjadi cahaya dengan pemasangan optik scintillator ke matriks aktif. Scintillator dipasang pada permukaan susunan panel datar sehingga cahaya yang memancar kembali dari lapisan scintillator menumbuk panel datar, dan interaksi sinar X lebih mungkin terjadi ke arah dengan depan lapisan scintillator cahaya. Cahaya yang dilepaskan ke lapisan scintilasi merambat dalam jarak yang relatif jauh, sehingga menghasilkan hilangnya resolusi spasial dan hasilnya yang kabur. Untuk mengantisipasi hal ini, sebagian besar sistem detektor panel datar untuk radiografi umum menggunakan scintillator CSL, bukan GD202S. CSL ditambahkan dalam kristal berbentuk kolom, dan kolom tersebut berfungsi sebagai pipa cahaya untuk mengurai penyebaran cahaya secara lateral sehingga dapat menjaga resolusi parsial. Sistem TFT dengan konversi sinar X langsung menggunakan bahan semikonduktor seperti selenium amorf untuk mengubah energi sinar X yang diserap langsung menjadi muatan listrik tanpa melalui tahap produksi cahaya terlebih dahulu. Lapisan selenium ini berada di antara dua elektroda yang terhubung dengan tegangan dan muatan listrik yang dihasilkan saat sinar X masuk. Sistem ini memberikan resolusi spasial yang tinggi karena muatan yang dihasilkan hampir tidak menyebar ke samping. Meskipun selenium memiliki efisiensi penyerapan yang rendah, lapisan yang dibuat lebih tebal untuk meningkatkan efisiensi deteksi. Faktor teknik dalam radiografi. Prinsip sinar X dalam radiografi. Faktor utama yang digunakan adalah tegangan dan X-ray SID, atau jarak dari sumber sinar X ke detektor sinar X fotosel jaringan anti pencat. Standar SID adalah 100 cm untuk radiografi umum Anda dan 183 cm untuk radiografi dada ketika tegak. Secara umum, pengaturan untuk sinar X ketika tegangan diturunkan akan meningkatkan kondisi kepada pasien dan sebaliknya pada prosedur pencitraan di bagian tubuh yang sama dan disesuaikan dengan pemeriksaan yang dilakukan. Frekuensi sinar X disesuaikan dengan arus lambung dan waktu yang terukur sehingga berbanding lurus. Generator yang dirancang untuk sinar X beroperasi pada 500 mA sampai 800 mA. Hal ini ditunjukkan agar waktu pemaparan pada pasien lebih singkat sehingga meminimalisir gerakan pada pasien atau salah titik pancaran. Rangkaian digunakan dalam radiografi. Radiografi biasanya memanfaatkan AEC atau Automatic Exposure Control, atau disebut juga pengaturan waktu foto, di mana AEC juga menentukan frekuensi sinar X. Biasanya, fotosel ionisasi terdapat pada latar belakang tubuh pasien dan di depan detektor sinar X. Pada beberapa institusi mengharuskan para operator alat menggunakan kapiter besar untuk mengukur ketebalan bagian tubuh yang
akan dicitrakan secara meningkatkan konsentrasi kaca film radiografi. Cara kerja yang digunakan dalam radiografi itu, EC akan mengintegrasi sinyal pemaparan dari fotosel secara real time sampai tingkat exposure yang ditetapkan tercapai. Tingkat paparan yang sudah ditentukan akan dikalibrasi. Untuk kaca film radiografi, AEC mengatur tingkat kegelapan. Pada sistem radiografi digital AEC mengatur tingkat paparan yang berada dalam kisaran sistem detektor. Artinya, dosis radiasi yang diberikan pada pasien dan gangguan pada gambar digital atau citra harus sesuai ketetapan. Adapun pada beberapa pencitraan digital, sinyal dan detektornya dapat digunakan sebagai sensor AEC. Berikut ilustrasi rangkaian AEC dan konfigurasi standar SID. Berikut soal dan jawaban dari kelompok 15, yaitu apa fungsi utama dari CCD dalam pencitraan medis. CCD digunakan untuk menangkap gambar dari cahaya tampak dan digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam pencitraan medis dan astronomi. Apa yang dimaksud dengan time delay dan integration TDI pada CCD? TDI adalah teknik memungkinkan chip CCD membaca gambar berlawanan dengan kecepatan pergerakan sinar X menghasilkan gambar yang lebih jelas. Apa yang dimaksud dengan automatic exposure control dalam radiografi? AEC adalah sistem yang mengontrol frekuensi sinar X secara otomatis, menghentikan paparan ketika exposure yang ditetapkan tercapai. Selanjutnya itu PowerPoint radiografi oleh kelompok 16. Selanjutnya, scintillators and intensifying screen. Scintillator dan intensifying screen adalah komponen penting dalam sistem mendeteksi sinar X. Keduanya memiliki peran dalam mengubah sinar X yang tidak terlihat dari cahaya tampak sehingga dapat dideteksi dan diubah menjadi gambar. Phosphor layer terbuat dari bahan fosfor scintillator yang memiliki kemampuan untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Ketika sinar X mengenai lapisan fosfor, atom-atom dalam fosfor akan tereksitasi dan kemudian melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Cahaya inilah yang kemudian mengenai film X-ray dan menghasilkan gambar laten. Scintillator fungsinya itu mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Komposisinya terbuat dari kristal-kristal kecil yang disebut fosfor. Proses kerjanya ketika sinar X mengenai scintillator, energi sinar X akan diserap oleh kristal fosfor dan dipancarkan kembali dalam bentuk cahaya tampak. Jenisnya itu terdapat berbagai jenis scintillator dengan karakteristik yang berbeda-beda, seperti kecepatan emisi cahaya dan efisiensi konversi. Sedangkan intensifying screen itu fungsinya memperkuat sinyal cahaya yang dihasilkan oleh scintillator sehingga mengurangi dosis radiasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar. Komposisinya itu terbuat dari lapisan fosfor yang dilapiskan pada suatu bahan dasar seperti plastik atau kertas. Proses kerjanya itu cahaya yang dipancarkan oleh scintillator akan mengenai intensifying screen dan diperkuat sebelum akhirnya mencapai film atau detektor digital. Tujuannya yaitu mengurangi dosis radiasi dengan memperkuat sinyal cahaya. Dosis radiasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar dapat dikurangi. Kedua, meningkatkan kecepatan exposure. Waktu exposure yang lebih singkat dan dapat diperoleh sehingga mengurangi gerakan pasien dan meningkatkan kualitas gambar. Absorption efficiency and conversion efficiency. Faktor yang mempengaruhi sinar X itu ada dua. Yang pertama, efisiensi penyerapan dan yang kedua, efisiensi konversi. Yang pertama, efisiensi penyerapan. Efisiensi penyerapan dalam lapisan fosfor dipengaruhi oleh komposisi fosfor, ketebalan layar, dan energi berkas sinar X. Quantum detection efficiency, istilah efisiensi deteksi kuantum digunakan untuk mendeskripsikan seberapa baik detektor sinar X menangkap berkas foton sinar X yang terjadi. Namun, karena metode ini tidak mempertimbangkan fluorensi sinar X, efisiensi penyerapan mungkin merupakan metrik yang lebih baik. Lapisan fosfor yang lebih tebal dan padat menyerap lebih banyak berkas sinar X yang datang. Namun, peningkatan ketebalan layar harus diimbangi dengan peningkatan keburaman dan hilangnya resolusi spasial yang mengakibatkan layar menjadi tebal. Yang kedua, efisiensi konversi. Efisiensi konversi merupakan seberapa efisien sinyal optik disalurkan dari scintillator ke fotodetektor silikon dan bagaimana sinyal tersebut kemudian diperkuat dan diubah menjadi sinyal gambar, yaitu nilai skala Babu atau angka digital. Efisien konversi mencakup transfer energi sinar X ke foton cahaya dalam scintillator, efisiensi konversi cahaya ke muatan untuk fotodioda, efisiensi cahaya ke OD dalam film, efisiensi geometri dan lensa dalam detektor berpasangan optik, penguatan elektronik dalam detektor digital. Dan meningkatkan efisiensi penyerapan pada panel kanan menggunakan layar lebih tebal dengan faktor G lebih besar dari 1, berkas sinar X dapat dikurangi menjadi 1/G dan jumlah foton sinar X yang akan diserap dalam detektor menghasilkan noise gambar yang sama seperti sebelumnya. Dengan meningkatkan efisiensi konversi pada panel kiri sebesar faktor G, intensitas sinar X-ray diturunkan menjadi 1/G sebagai kompensasinya. Namun karena efisiensi penyerapan tidak berubah dalam kasus ini, jumlah foton yang diserap berkurang dan ini meningkatkan noise gambar. Untuk mengurangi dosis radiasi dan mempertahankan skala abu-abu atau optical density,
yang sama pada gambar dapat dilakukan dengan pertama meningkatkan efisiensi konversi dan yang kedua meningkatkan efisiensi penyerapan digital antara komputer radiografi dan sistem berbasis TFT atau thin film transistor pada sangat bergantung pada kebutuhan spesifik setiap fasilitas kesehatan. Contohnya, pada prinsip kerja, CR menggunakan pelat fosfor fotostimulable yang menyimpan informasi gambar laten sehingga diproses dalam pembahasan gambar. Sedangkan sistem berbasis TFT menggunakan detektor panel datar yang langsung mengubah sinyal X menjadi sinyal digital. Selanjutnya itu ada soal dan jawaban dari kelompok 16, yaitu yang pertama, untuk mengurangi dosis radiasi sambil mempertahankan skala abu-abu, yang pada gambar dapat dilakukan dengan efisiensi penyerapan, yang kedua, efisiensi konversi. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi efisiensi penyerapan. Yang pertama, komposisi fosfor, ketebalan layar, dan energi berkasinar X. Jelaskan hubungan antara ketebalan layar dan energi berkasinar X pada efisiensi penyerapan. Lapisan fosfor yang lebih tebal dan padat menyerap lebih banyak berkasinar X yang datang. Radiografi digital dan radiografi tradisional. Pada radiografi film layar tradisional, film OD (optical density) berfungsi sebagai indikator pencahayaan. Detektor CF radiografi dan DF digital radiografi memiliki rentang exposure yang luas yang memungkinkan konsistensi skala abu pada gambar. Sedangkan radiografi digital memiliki potensi untuk dose creep, peningkatan dosis lebih tinggi karena gambar overexposed sering terlihat lebih baik. Berikut tabel indeks paparan dari exposure index. Sistem radiografi digital menghitung EL yang menunjukkan jumlah radiasi mencapai detektor. Namun ini tidak mencerminkan dosis pasien. Operasinya EL tergantung pada prosedur produsen dan metode kalibrasi. Standar internasional mengatur perhitungan DI dan DI Deviation Index, di mana DI memberikan umpan balik kepada teknologi tentang apakah exposure sesuai atau perlu disesuaikan. Deviation Index digunakan untuk mengukur apakah exposure yang tepat telah tercapai, di mana nilai 0 menunjukkan exposure ideal. Dengan indikator exposure, indeks deviasi sama dengan 0, exposure ideal, indeks deviasi lebih besar daripada 0, artinya overexposure, dan indeks deviasi kurang dari 0, yaitu underexposure. Rentang indeks deviasi biasanya antara minus 1 hingga 1. Radiografi energi ganda. Teknik ini merupakan teknik digunakan untuk mengurangi noise anatomis dengan memisahkan komponen tulang dan jaringan lunak melalui pengambilan gambar dan pada energi sinar X yang berbeda. Ini memungkinkan citra dengan informasi yang lebih jelas untuk didiagnosis. Dua tingkat energi sinar X digunakan untuk memisahkan komponen tulang dan jaringan lunak. Contoh aplikasi radiografi dada dan energi ganda untuk diagnosis yang lebih jelas. Pada gambar A, koefisien redaman linear untuk jaringan lunak, tulang, dan yodium ditunjukkan. Pada gambar B, radiografi energi tunggal sebesar 120 kV ditunjukkan. Pada gambar C, gambar yang hanya memperlihatkan jaringan lunak tanpa tulang diilustrasikan. Gambar ini menunjukkan parenkim, paru, dan mediastinum yang merupakan organ utama menjadi perhatian pada sebagian besar radiografi dada. Pada gambar B, gambar hanya memperlihatkan tulang tanpa jaringan lunak diilustrasikan. Perhatikan bahwa anting-anting yang terbuat dari logam dan lebih mirip dengan tulang daripada jaringan lunak dalam hal komposisi, muncul pada gambar tulang saja. Menunjukkan karakteristik redaman yodium, tulang, dan jaringan lunak sebagai fungsi energi foton sinar X. Kurva memiliki bentuk yang berbeda, dan dengan demikian ketergantungan energi rendaman tulang, yodium, dan jaringan lunak berbeda. Alasan untuk perbedaan ini adalah bahwa bahan dengan nomor atom yang lebih tinggi, yaitu tulang dengan Z efektif 13 atau yodium dengan Z53, memiliki tingkat penyerapan fotolistrik yang lebih tinggi daripada bahan karena ketergantungan energi yang berbeda dalam jenis jaringan. Perolehan dua gambar radiografi pada dua tingkat energi efektif yang berbeda memungkinkan komponen tulang atau komponen jaringan lunak dalam gambar untuk dihilangkan dengan pasca pemrosesan gambar. Algoritma umum untuk menghitung gambar yang dikurangi energi ganda pada pixel X adalah DE fungsi X sama dengan alpha plus beta dalam kurung dan XY minus R dan 110 fungsi XY. Radiasi tersebar dan hamburan scatter radiation. Radiasi tersebar dalam pencitraan radiografi proyeksi dapat mengurangi kualitas gambar dengan mengganggu asumsi garis lurus sinar X, menghasilkan noise, dan mengurangi kontras. Jumlah radiasi tersebar diukur melalui scatter to primary ratio yang meningkat seiring dengan bertambahnya volume jaringan yang disinari dan ukuran bidang pandang. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan kisi anti-scatter yang ditempatkan antara pasien dan detektor. Kisi ini dirancang untuk memungkinkan radiasi primer melewati sementara menyerap sebagian besar radiasi tersebar, sehingga meningkatkan kualitas gambar yang dihasilkan. Pada gambar 720, ilustrasi ini menunjukkan bahwa
Sinar X tersebar pada pasien dan mencapai detektor. Sinar X tersebut merangsang produksi skala abu-abu, tetapi karena sinar X tersebut dipindahkan pada gambar, sinar tersebut hanya membawa sedikit atau tidak membawa informasi apapun tentang anatomi pasien. Isi anti hamburan atau anti-scatter grid. Isi anti pencar berfungsi untuk mengurangi radiasi tersebar dalam pencitraan radiografi dengan memungkinkan radiasi primer melewati sementara penyerapan radiasi terhambur. Pada gambar 7.2, kisi anti hamburan terletak di antara pasien yang merupakan sumber utama hamburan dan detektor. Metode lain pengurangan hamburan. Metode lain untuk pengurangan hamburan selain kisi anti pencar, termasuk celah udara dan sistem pemindahan slot. Celah udara berfungsi dengan meningkatkan jarak antara pasien dan detektor untuk mengurangi radiasi yang tersebar, tetapi dapat menyebabkan peningkatan pembesaran anatomi. Sistem pemindahan slot yang dianggap sebagai standar emas memindai bidang kecil secara bersamaan, mengurangi radiasi yang terdeteksi, dan menghasilkan gambar dengan kontras yang rasio sinyal ke noise yang baik. Nama metode ini memerlukan waktu akuisisi yang lebih lama dan perhatian lebih pada penyelarasan mekanis. Pada gambar 7.2.5, metode celah pemindaian untuk mengurangi hamburan diilustrasikan. Kesimpulan, radiografi digital menyediakan hasil gambar konsisten namun berpotensi meningkatkan dosis pasien. Pentingnya memahami EI dan DI untuk mengontrol dosis, penggunaan teknik dan alat bantu seperti kisi anti hamburan, celah udara, dan sistem slot game penting untuk menjaga kualitas gambar sekaligus meminimalkan dosis pada pasien. Berikut soal dan jawaban dari kelompok 17 itu bagaimana cara kerja detektor digital CR dan DR dalam pengaturan exposure. Jawabnya yaitu detektor CR dan DR memiliki lintang exposure yang luas. Dengan pasca pemrosesan, mereka dapat menghasilkan skala abu-abu yang konsisten, bahkan ketika pencahayaan kurang atau lebih. Apa itu dose creep dan mengapa hal ini menjadi perhatian dalam radiografi digital? Dose creep adalah kecenderungan teknologi untuk menggunakan pencahayaan yang lebih dan menghasilkan gambar yang lebih terang. Hal ini beresiko menyebabkan paparan radiasi berlebih dan tidak diperlukan lagi bagi pasien. Apa fungsi dari indeks paparan dalam sistem radiografi digital? Indeks paparan menunjukkan jumlah unit radiasi yang mencapai detektor, namun secara tidak langsung mencerminkan dosis yang diterima oleh pasien. Selanjutnya itu ada mamografi. Mamografi adalah pemeriksaan radiologi yang dirancang untuk mendeteksi patologi payudara, khususnya kanker payudara. Pemeriksaan kanker payudara dengan mamografi membantu mendeteksi kanker pada tahap yang lebih dini dan lebih dapat diobati, dan merupakan prosedur klinis yang penting karena sekitar 1 dari 8 wanita akan mengalami kanker payudara selama masa hidupnya. Kemajuan teknologi selama beberapa dekade terakhir telah meningkatkan sensitivitas diagnostik mamografi secara signifikan. Tabung sinar X dan filtrasi sinar. Tabung sinar X mamografi dikonfigurasi dengan filamen ganda dalam cawan memfokuskan untuk menghasilkan ukuran titik fokus 0,3 dan 0,1 mm dengan ukuran titik fokus yang terakhir digunakan untuk studi pembesaran guna mengurangi keburaman geometris. Perbedaan penting antara mamografi dan operasi tabung sinar X konvensional adalah tegangan operasi yang rendah di bawah 40 kV yang memerlukan sirkuit umpan balik dalam generator sinar X. Untuk menyesuaikan arus filamen sebagai fungsi bagi fungsi tegangan untuk menghasilkan arus tabung yang diinginkan karena adanya hubungan nonlinear antara arus filamen dan arus tabung. Anoda molybdenum adalah bahan target anoda yang paling umum digunakan dalam tabung sinar X mamografi. Tabung sinar X mamografi memiliki anoda yang dapat berputar dengan sudut anoda berkisar antara 16 hingga 0 derajat, tergantung pada produsennya. Intensitas sinar X yang dipancarkan dari titik fokus bervariasi di dalam berkas sinar dengan intensitas terbesar pada sisi katoda bidang yang diproyeksikan dan intensitas terendah pada sisi anoda akibat Hall effect. Pertimbangan titik fokus. Ukuran nominal titik fokus 0,3 hingga 0,6 mm untuk mamografi kontak dan 0,10 hingga 0,15 mm untuk pencitraan pembesaran yang mengurangi keburaman geometris sehingga pengampuran mikro dapat diatasi. Konsekuensi, penggunaan titik fokus kecil yang pertama berkurangnya arus tabung maksimal, yang kedua waktu pencahayaan yang lebih lama. Port tabung, filtrasi tabung, dan kualitas sinar. Port tabung dan filter tabung yang ditambahkan berperan penting dalam membentuk spektrum energi sinar X mamografi. Jendela port tabung terbuat dari beryllium, nomor atom yang rendah dari beryllium dan ketebalan jendela yang kecil memungkinkan transmisi semua sinar X Bremsstrahlung energi terendah kurang dari 5 kilo elektronvolt. Penambahan filtrasi tabung sinar X meningkatkan distribusi energi spektrum keluaran mamografi dengan secara selektif menghilangkan sinar X berenergi rendah dan tertinggi dari berkas sinar X, sementara sebagian besar mentransmisikan energi sinar X yang diinginkan. High value layer. High value layer atau lapisan setengah nilai dari berkas sinar X mamografi berkisar antara 0,3 hingga 0,7 mm aluminium.
HVL tergantung pada pasangan target, tegangan, bahan filter, dan ketebalan filter. Pengukuran HVL dilakukan dengan dayung kompresi di dalam berkas menggunakan lembaran aluminium murni 99,9% dan ketebalan 0,1 mm. Output tabung adalah ukuran intensitas sinar X biasanya dinormalisasikan ke miliampere sekon atau ke 100 miliampere sekon pada jarak tertentu dari sumber titik fokus. Satuannya yaitu miligray kiram udara per 100 miliampere sekon dan exposure per miliampere sekon. Laju keluaran tabung adalah laju kirma udara pada jarak tertentu dari titik fokus sinar X dan merupakan fungsi dari arus tabung yang dapat dicapai untuk waktu pemaparan yang diperpanjang. Penyelarasan tabung sinar X dan kolimasi sinar. Penyelarasan tabung sinar X dan kolimator sangat penting untuk memastikan bahwa sumbu pusat sinar X tegak lurus dengan bidang reseptor gambar dan memotong bagian tengah tepi dinding dada reseptor gambar. Hal ini akan melindungi pasien dari paparan radiasi yang tidak perlu pada paru-paru dan batang tubuh serta menyertakan sebanyak mungkin jaringan payudara dalam gambar. Kolimasi sinar X-ray dicapai dengan menggunakan bukaan logam ukuran tetap atau ranah yang dapat disesuaikan. Data X dan sistem foto timer. Generator sinar X pada mamografi mirip dengan generator biasa, namun menggunakan tegangan lebih rendah, memiliki kontrol otomatis dan kompensasi muatan ruang. Generator ini memakai frekuensi tinggi karena menawarkan riak tegangan rendah, respon cepat, kalibrasi mudah, stabilitas tinggi, dan desain kompak. AEC akan menghentikan paparan sinar jika ada yang kurang lengkap, seperti kompresi yang tidak cukup atau detektor belum siap. Fungsi utama AEC. AEC mengontrol paparan sinar X menggunakan sensor radiasi, penguat muatan, dan pembanding tegangan. Untuk sistem berbasis kaset seperti film atau CR, sensor biasanya berada di bawah kaset dan terdiri dari satu atau lebih dioda semikonduktor atau ruang ionisasi. Sinar X yang melewati payudara dan reseptor gambar menghasilkan sinyal yang terakumulasi hingga mencapai nilai tertentu. Lalu paparan dihentikan. Nilai ini disesuaikan untuk menghasilkan kualitas gambar yang sesuai dengan rasio sinyal terhadap Doral atau kerapatan optik yang optimal. Selanjutnya itu kontrol exposure otomatis, algoritma phototimer. AEC mempertimbangkan beberapa variabel seperti ketebalan payudara, pengaturan phototimer pada konsol, tegangan, pemilihan katoda, dan filter untuk menentukan teknik terbaik. Operator dapat memilih antara beberapa mode AEC, mode otomatis penuh, mengatur tegangan, dan filtrasi optimal secara otomatis, tegangan otomatis, mengatur tegangan secara otomatis dengan filter dan target yang dipilih pengguna. Waktu paparan otomatis menetapkan waktu paparan berdasarkan target dan filter. Hal apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, pengaturan tegangan. Mode otomatis penuh biasanya digunakan, tetapi pengaturan manual untuk waktu exposure kadang diperlukan. Bisa untuk pencitraan dengan implan atau preferensi gambar tertentu. Itu selanjutnya pengatur waktu cadangan. Jika AEC tidak menghentikan paparan dalam waktu yang ditentukan, sistem otomatis berhenti. Operator bisa menaikkan tegangan jika daya tembus sinar kurang. Akurasi phototimer. Phototimer dapat tidak akurat karena ketebalan jaringan, pengaturan tegangan yang salah, atau perangkat yang rusak, menyebabkan gambar terlalu gelap atau terang atau memunculkan artefak. Bahkan teknik membantu memilih kombinasi tegangan dan target filter sesuai ketebalan dan komposisi payudara. Mamografi umumnya menggunakan phototiming dan tegangan yang tepat memastikan waktu pencahayaan optimal 0,5 sampai 2 detik untuk mencapai OD atau SNR yang diinginkan. Pencahayaan terlalu singkat bisa menyebabkan garis kisi terlihat, sementara pencahayaan terlalu lama bisa menyebabkan gerakan payudara yang menurunkan kualitas gambar. Tabel rekomendasi tegangan disusun berdasarkan simulasi dan eksperimen, khususnya untuk detektor film layar dengan target MO dan filter MO. Selanjutnya mamografi, screen film, cassette and film processing. Desain sistem layar mamografi terdiri dari kaset layar yang mengidentifikasi dan film yang peka terhadap cahaya. Sebagian besar kaset terbuat dari serat karbon atenuasi rendah dan memiliki satu layar fosfor definisi tinggi yang digunakan bersama dengan film emulsi tunggal. Pemilihan kombinasi layar film memerlukan pertimbangan langkah-langkah berikut: resolusi spasial, kecepatan radiografi, umur layar, desain kaset, warna dasar film, referensi ahli radiologi, dan biaya. Rekaman film dan pemrosesan film. Perekaman film pada sistem mamografi berbasis film, film disimpan dalam kaset yang dilapisi layar intensifikasi. Ketika film dipaparkan dengan sinar X, cahaya diintensifikasi. Ini memancarkan cahaya menginduksi gambar laten pada butiran halida perak yang sensitif terhadap cahaya di lapisan emulsi film. Variasi intensitas cahaya ini menciptakan variasi pada jumlah butiran yang tereduksi per area pada film. Pemrosesan film. Setelah film dipaparkan, film tersebut direndam dalam larutan pengembang untuk memunculkan gambar laten menjadi gambar nyata. Dalam proses ini, butiran halida perak yang terinduksi diubah menjadi perak elementar, butiran yang tidak terinduksi dihapus dengan larutan fixer.
Kemudian dilakukan pembiasan dan pengeringan hasil akhir berupaya gambar dua dimensi dari pola cahaya diterjemahkan ke dalam berbagai tingkat opasitas dan densitas optik pada film. Respon film, sensitometri, dan kontrol kualitas. Kurva karakteristik film disebut sebagai kurva H dan D, yang mana mempresentasikan hubungan antara pencahayaan sinar X yang masuk sebanding dengan intensitas cahaya yang pada film, dan Audi yang dihasilkan pada film yang diproses. Selanjutnya, kondisi penayangan film. Kondisi penayangan film yang sangat penting agar informasi pada film dapat divisualisasikan dengan baik oleh ahli radiologi. Gambar film mamografi yang halus dapat terlewatkan jika kondisi tampilan tidak optimal. Karena film mamografi terpapar pada kepadatan optik yang tinggi, untuk kontras yang tinggi, maka kontak tampilan di area pembacaan mamografi harus memberikan pencahayaan yang tinggi. Variabilitas respon kontras layar film. Kontras geografi yaitu perbedaan densitas optik pada film yang dihasilkan dari variasi kontras perbedaan transmisi secara X yang dipengaruhi anatomi. Variasi kontras ini ditampilkan pada film melalui kurva karakteristiknya, di mana kontras terbaik pada film yang exposure-nya sesuai dengan bagian paling curam kurva tersebut. Dan kontras terjadi pada bagian film dengan exposure yang sesuai dengan yang padat dan garis kulit untuk ditampilkan dengan kontras optimal. Digital mamografi. Mamografi digital bidang penuh detektor film layar. Untuk mamografi adalah perangkat penangkap gambar yang sangat baik dan film berfungsi sebagai perangkat tampilan dan media penyimpanan, tetapi kekurangan utamanya adalah rentan dinamis exposure yang terbatas dan lintang yang sempit, yang diperlukan untuk mendapatkan kontras radiografi yang tinggi. Perbandingan respon detektor film layar dan radiografi digital terhadap variasi dalam pencahayaan relatif menunjukkan perbedaan besar dalam lintang pencahayaan dan respon gambar. Gambar untuk pemrosesan. Untuk kekurangan ketidakseragaman detektor secara linear terkait dengan pencahayaan insiden gambar untuk presentasi di proses pasca pemrosesan dan kontras dan peningkatan resolusi spasial untuk dilihat. Array panel datar adalah matriks 2 dimensi dari elemen detektor individual yang dilitografkan pada substrat silikon amorf. Setiap elemen detektor terdiri dari saklar elektronik, elektroda pengumpulan muatan dan kapasitor penyimpanan. Jalur gerbang dan saluran pembuangan menyediakan mekanisme untuk mengekstra muatan yang tersimpan secara lokal dengan mengaktifkan jalur gerbang baris demi baris dan mengumpulkan muatan di setiap kolom. Penguat muatan dan digitalisasi mengubah sinyal ke nilai digital yang sesuai dengan untuk ditransfer ke matriks gambar digital. Susunan panel TFT memiliki struktur silikon amorf yang umum. Konversi sinar X tidak langsung, array TFT memiliki lapisan fotodioda tambahan yang ditempatkan pada elektroda pengumpulan muatan pada setiap elemen detektor. Array TFT konversi sinar X langsung memiliki lapisan semikonduktor dengan ketebalan 0,5 mm antara elektroda permukaan yang membentang di atas area detektor dan setiap elektroda elemen detektor di bawah perbedaan potensial sekitar 10 volt per milimeter. Memproses dan melihat mamografi digital. Bahkan detektor digital terbaik pun memiliki elemen detektor yang tidak berfungsi, derajat kolom dan garis, serta variasi penguatan di seluruh area detektor. Keluaran gambar untuk pemrosesan memiliki bintang lebar sinyal digital yang proporsional dengan pencahayaan detektor atau logaritma pencahayaan dan kontras yang sangat rendah. Untuk pemrosesan gambar proyeksi payudara kranial udal kanan dan kiri, detektor akan dan koreksi peta penguatan diterapkan dengan kontras radiografi kesatuan. Penyesuaian kontras dan kecerahan linear diterapkan, penampilannya mirip dengan gambar film layar. Pemrosesan non-linear mengidentifikasi garis kulit payudara dan bagian terpadat pada gambar untuk menyamakan respon gambar yang diproses dengan meningkatkan kontras dan resolusi spasial. Deteksi berbantuan komputer dan sistem diagnosis berbantuan komputer. Computer aided detection adalah algoritma yang mengidentifikasi pola dan mencocokkan ciri-ciri pada mamografi digital atau film untuk menandai area yang mencurigakan seperti kepadatan massa atau klasifikasi yang mengindikasi kanker. Sistem ini menandai area tersebut, memudahkan ahli radiologi untuk analisis lanjut. Untuk hasil optimal, CAD memerlukan pemrosesan gambar digital secara linear karena dilatih pada gambar jenis ini, sehingga meningkatkan sensitivitas dan spesifitas deteksi. Komputer asisten diagnosis sistem tidak hanya mengidentifikasi temuan mencurigakan, tetapi juga menilai kemungkinan adanya penyakit atau keganasan. Misalnya, CADX pada mamografi dapat mendeteksi mikrokalsifikasi dan massa serta memberi probabilitas dengan penyakit pada lesi. Meski CADE dan CADX banyak digunakan oleh ahli radiologi, keduanya memiliki kelemahan berupa fraksi tanda positif palsu yang tinggi, yang membuat beberapa ahli radiologi enggan menggunakannya. Biopsi payudara
stereotaktik. Sistem biopsi payudara stereotaktik memberikan kemampuan untuk melokalisasi lesi payudara dalam 3 dimensi dan mengambil sampel secara fisik dan instrumen biopsi yang ditargetkan. Umumnya sistem ini digunakan untuk menargetkan mikrokalsifikasi yang terkait dengan lesi. Sedangkan lokalisasi dan biopsi massa dan area distorsi arsitektural melakukan dengan panduan USG atau MRI. Sistem pencitraan stereotaktik dengan geometri rawan. Sistem biopsi stereotaktik dengan sistem posisi tengkorak ditunjukkan pasien payudara diposisikan pada platform detektor dan dikompresi dengan dayung akses terbuka. Lesi payudara yang diposisikan lebih ke arah tengkorak akan mengalami pergeseran yang lebih besar pada pasangan gambar daripada lesi yang lebih dekat ke detektor. Tomosintesis digital payudara. Dosis kelenjar rata-rata untuk 15 akuisisi gambar yaitu sekitar 2 mg untuk akreditasi Phantom. Ketebalan payudara yang lebih besar akan membutuhkan dosis yang lebih besar untuk tomosintesis akuisisi, tapi dosisnya mirip dengan mamogram. Tampilan tunggal dari ketebalan terkompresi yang sama. Ke-15 gambar digunakan dalam proses rekonstruksi untuk membuat gambar bidang fokus 1 tomogram, di mana lokasi biasa yang direkonstruksi tergantung pada algoritma rekonstruksi dan jumlah gambar yang terrekonstruksi tergantung pada ketebalan payudara yang dikompresi. Rekonstruksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu metode penggeseran dan penambahan, proyeksi balik tertaring, rekonstruksi aljabar simultan, dan algoritma kemungkinan maksimum. Tomosintesis digital payudara. Gambar tomosintesis dari pasien sukarelawan ditampilkan untuk proyeksi kranial, kaudal, dan proyeksi medial lateral obliku pada 4 kedalaman. Dosis payudara secara keseluruhan mirip dengan dosis dari 1 mamogram proyeksi. Radiation dosimetri. Mamografi sinar X adalah teknik utama untuk mendeteksi kanker payudara yang tidak teraba. Namun resiko karsiokinesis akibat radiasi perlu diperhatikan dalam screening. Oleh karena itu, optimalisasi dan pemantauan dosis tahunan sesuai regulasi MUSA yang sangat penting. Dosis kelenjar rata-rata. Dengan DGM menurun dengan meningkatnya ketebalan payudara karena atenuasi, tetapi tidak berarti bahwa payudara yang lebih besar menerima dosis yang lebih sedikit. Penurunan DGM diimbangi oleh peningkatan kirma masuk yang dibutuhkan untuk mencapai ODI pada film atau CNR pada digital gambar. Faktor-faktor yang mempengaruhi dosis payudara yaitu kecepatan reseptor film layar, film ODI, tingkat SNR detektor digital, ketebalan payudara dan komposisi jaringan sangat mempengaruhi penyerapan sinar X, tegangan yang lebih tinggi, HPL yang lebih tinggi. Apa saja komponen dari film layar mamografi? Kaset layar yang mengintensifikasi dalam film yang peka terhadap cahaya. Apa hasil akhir dari pemrosesan film? Hasil akhir berupa gambar 2 dimensi dari pola cahaya yang diterjemahkan ke dalam berbagai tingkat opasitas optik pada film. Computer Aided Detection memerlukan pemrosesan gambar digital secara linear. Apa kelemahan dari CADE dan CADX? Fraksi tanda positif palsu yang tinggi. Persyaratan regulasi mamografi. Mamografi adalah pemeriksaan radiologi untuk mendeteksi kanker payudara. Mamografi melibatkan penggunaan sinar X untuk mengambil gambar payudara. Sinar X yang digunakan dalam mamografi memiliki dosis rendah. Tujuannya yaitu mendeteksi dini, pencegahan dan evaluasi. Klasifikasi mamografi. Mamografi screening untuk wanita tanpa gejala dilakukan secara berkala untuk deteksi dini. Mamografi diagnostik dilakukan ketika ada gejala atau hasil screening yang mencurigakan. Mamografi khusus digunakan untuk kondisi tertentu seperti riwayat kanker payudara, implantasi, atau pengobatan. Prosedur pemindaian mamografi, yang pertama persiapan, kedua pemindaian, dan yang ketiga hasil. Standar teknis mamografi, pertama resolusi gambar, memastikan detail kecil dapat terlihat dengan jelas. Kedua kontras, perbedaan antara jaringan normal dan abnormal terlihat jelas. Ketiga dosis radiasi, minimalisasi paparan radiasi pada pasien. Terakhir kualitas gambar, mencegah artefak yang mengganggu interpretasi gambar. Peralatan mamografi, mamografi analog, menggunakan film untuk mengambil gambar, mamografi digital menggunakan sensor digital untuk menangkap gambar, mamografi 3D mengambil gambar di 3 dimensi payudara. Persyaratan kualifikasi personel. Teknisi mamografi mempunyai sertifikasi dan pelatihan khusus. Yang kedua, radiologi mempunyai spesialisasi dalam interpretasi gambar mamografi. Yang ketiga, dokter memiliki pengetahuan dan keahlian dalam diagnosis dan perawatan kanker payudara. Protokol kesehatan pasien. Proteksi radiasi, mencegah paparan berlebihan dengan dosis rendah, keselamatan pasien, pastikan kenyamanan dan keamanan pasien selama pemrosesan pemindaian, kerahasiaan, menghormati privasi dan kerahasiaan informasi pasien, terakhir informasi dan konsultasi tentang prosedur dan potensi resiko. Pengenalan Phantom akreditasi mamografi.
Pantom akreditasi mamografi merupakan alat penting dalam memastikan kualitas layanan mamografi. Alat ini membantu dalam mengevaluasi kinerja sistem mamografi dan memastikan gambar yang diperoleh memenuhi standar akreditasi. Tujuan dan manfaat Phantom akreditasi itu standarisasi kualitas, evaluasi berkala, dan peningkatan akurasi diagnostik. Komponen utama Phantom akreditasi itu Phantom jaringan memiliki berbagai kebaikan ringan untuk mensimulasikan jaringan payudara manusia, dua simulasi mikrokalkulasi yang dapat dideteksi oleh sistem mamografi. Ketiga, fibroglandular menstimulasikan struktur jaringan payudara seperti kelenjar dan jaringan ikat. Evaluasi kualitas gambar menggunakan Phantom, pemindaian Phantom, analisis gambar, kemudian perbandingan dengan standar. Kriteria penilaian kualitas gambar itu ada ketajaman, kontras, dan noise. Prosedur pengujian dengan pemilihan Phantom yang sesuai dipilih berdasarkan jenis dan model sistem mamografi. Yang kedua, pemindaian Phantom dipindai sesuai dengan protokol yang ditentukan oleh badan akreditasi. Yang tiga, analisis gambar yang diperoleh dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus. Yang terakhir, dokumentasi hasil analisis dokumentasi dengan baik untuk referensi dan pelacakan. Interpretasi hasil pengujian gambar bersih menunjukkan bahwa sistem mamografi berfungsi dan baik menghasilkan gambar yang memenuhi standar. Kualitas gambar kurang, indikasi bahwa sistem mamografi mungkin memerlukan penyesuaian atau perbaikan untuk mencapai kualitas gambar yang optimal. Implikasi akreditasi Phantom dalam praktik mamografi, peningkatan kualitas pelayanan, pastikan sistem mamografi memberikan hasil yang akurat dan aman untuk pasien. Kredibilitas dan kepercayaan menunjukkan komitmen terhadap kualitas layanan mamografi yang tinggi. Diagnosis yang lebih akurat, gambar berkualitas tinggi membantu radiolog dalam mendiagnosis penyakit dengan lebih presisi. Fungsionalitas fluoroskopi. Fluoroskopi adalah teknik pencitraan yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar real time dari bagian dalam tubuh. Teknologi ini penting untuk berbagai prosedur medis, membantu dokter untuk melihat struktur dan fungsi organ secara langsung. Pengenalan fluoroskopi, prinsip kerjanya yaitu fluoroskopi memanfaatkan sinar X untuk menghasilkan gambar real time dari bagian dalam tubuh. Aplikasi medis, fluoroskopi digunakan dalam berbagai prosedur medis seperti angiografi, gastrointestinal, dan ortopedi untuk membantu dokter dalam mendiagnosis dan mengobati penyakit. Pertimbangan keselamatan penting untuk meminimalkan paparan radiasi pada pasien dan staf medis dan menggunakan teknik yang tepat dan peralatan pelindungan. Prinsip kerja fluoroskopi, sumber sinar X dipancarkan oleh tubuh pasien. Image intensifier, sinar X yang melewati tubuh diubah menjadi sinyal cahaya oleh image intensifier. Monitor, sinyal cahaya kemudian diubah menjadi gambar elektronik dan ditampilkan pada monitor. Aplikasi fluoroskopi dalam bidang medis, angiografi melihat pembuluh darah, mendiagnosis dan mengobati penyakit jantung dan pembuluh darah. Gastrointestinal menilai esofagus, lambung, dan usus halus, mendeteksi kelainan dan membantu dalam prosedur fluoroskopi. Ortopedi menilai tulang dan sendi, membantu dalam prosedur operasi dan memantau penyembuhan patah tulang. Keuntungan penggunaan fluoroskopi, real-time pencitraan, memungkinkan dokter untuk melihat struktur dan fungsi organ secara langsung, membantu dalam diagnosis dan pengobatan. Prosedur minimal invasif, fluoroskopi digunakan dalam banyak prosedur minimal invasif, mengurangi risiko komplikasi dan waktu pemulihan pasien. Ketepatan tinggi, fluoroskopi membaca citra detail yang tinggi, memungkinkan dokter untuk melihat struktur kecil dan fungsi organ yang halus. Pertimbangan keselamatan dalam fluoroskopi yaitu paparan radiasi, risiko kesehatan, dan kesadaran dan pelatihan. Perkembangan teknologi fluoroskopi digital meningkatkan kualitas gambar dan mengurangi dosis radiasi pada pasien. 3D fluoroskopi memungkinkan dokter untuk melihat struktur organ secara 3 dimensi, meningkatkan akurasi diagnosis pengobatan. Yang ketiga, fluoroskopi mobile meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan akses ke prosedur fluoroskopi, terutama di lingkungan rumah sakit yang sibuk. Prospek masa depan fluoroskopi, peningkatan kualitas gambar, teknologi pencitraan canggih akan terus meningkatkan kualitas gambar yang akan membantu dokter dalam membuat diagnosis yang lebih akurat. Integrasi kecerdasan buatan akan memainkan peran yang semakin penting dalam analisis gambar fluoroskopi, meningkatkan efisiensi dan akurasi di diagnosis. Perkembangan teknologi baru seperti fluoroskopi 3D dan fluoroskopi mobile akan terus meningkatkan kegunaan dan fleksibilitas fluoroskopi. Rantai komponen pencitraan fluoroskopi. Fluoroskopi adalah teknik pencitraan yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar bergerak dari bagian dalam tubuh. Ini memungkinkan dokter untuk mengamati gerakan organ dan struktur internal dalam waktu nyata. Sumber sinar X, yaitu sumber sinar X ini menghasilkan berkas sinar X yang digunakan untuk menembus tubuh pasien. Penghasil sinar X, komponen ini menghasilkan sinar X melalui interaksi elektron yang dipercepat dengan targetogram. Yang ketiga, tingkat energi. Tingkat energi sinar X dapat diatur
untuk menghasilkan gambar yang optimal. Koordinator membentuk berkas, menghilangkan sinar X dan mengatur area. Meja pasien, meja pasien dirancang untuk memfasilitasi posisi yang optimal untuk prosedur fluoroskopi. Gerakan terkontrol, meja ini dapat digerakkan secara terkontrol untuk memungkinkan pencitraan dari berbagai sudut. Keselamatan pasien terbuat dari bahan yang aman dan nyaman untuk pasien sama prosedur. Intensifier sinar X, menerima sinar X, konversi sinar X, dan penguatan sinyal. Sistem kamera video merekam gambar. Sistem kamera video merekam gambar yang diproyeksikan oleh intensifier sinar X, konversi sinyal cahaya dari intensifier menjadi sinyal elektronik, transmisi data, menyertakan sinyal elektron ke monitor untuk tampilan gambar. Sistem pemrosesan citra, pertama penerimaan data, sistem pemrosesan citra menerima sinyal video dari kamera, yang kedua peningkatan kontras, meningkatkan kualitas gambar dengan penyesuaian kontras kecerahan, efek gambar, menggunakan algoritma untuk memproses dan menampilkan gambar dengan detail lebih baik. Presentasi hasil citra, monitor menampilkan gambar fluoroskopi kepada dokter, cetak mencetak gambar untuk mendokumentasi dan arsip, simpan digital, menyimpan gambar secara digital, dan sistem penyimpanan di medis. Bagaimana pengaturan dosis radiasi pada mamografi diatur? Regulasi menetapkan batasan dosis maksimum per gambar untuk meminimalkan paparan radiasi sekaligus menjaga kualitas gambar. Apa perbedaan antara fluoroskopi dan radiografi biasa? Fluoroskopi memberikan gambaran gerak secara real time, sedangkan radiografi hanya menghasilkan gambar statis. Apa komponen utama dari rantai pencitraan fluoroskopi? Komponen utama meliputi X-ray tube, image intensifier, atau detektor datar, layar monitor, dan sistem pemrosesan gambar. Selanjutnya itu sistem detektor fluoroskopi dan metode operasi. Fluoroskopi digunakan dalam berbagai jenis prosedur pencitraan. Fluoroskopi dapat digunakan untuk memandu dokter secara visual selama prosedur berlangsung, atau untuk membantu mendiagnosis kondisi kesehatan. Beberapa penggunaan fluoroskopi yang paling umum meliputi barium swallow atau barium enema. Dalam sistem fluoroskopi, detektor adalah komponen penting yang berfungsi untuk menangkap dan mengubah sinar X yang telah melewati tubuh pasien menjadi gambar yang dapat dilihat pada layar. Detektor ini bekerja dengan mendeteksi intensitas sinar X yang menembus objek dan mengubahnya menjadi sinyal listrik atau gambar visual. Peran detektor dalam sistem fluoroskopi pertama mulai dosis sinar X, meningkatkan resolusi dan detail gambar, mengubah sinar X menjadi gambar, real-time imaging, dan mendukung teknik pemrosesan gambar. Komponen layar masuk, pertama ada jendela vakum. Jendela vakum adalah lapisan pertama yang pada layar kedua berfungsi untuk mencegah masuknya udara ke dalam ruang 2. Lapisan pendukung membantu menopang lapisan fosfor fotokatoda, memberikan struktur yang stabil. Lapisan fosfor mengubah sinar X yang diterima menjadi cahaya tampak. Lapisan ini terbuat dari cesium iodida yang dikristalkan menjadi kolom tipis kristal kolom tipis. Fotokatoda mengonversi cahaya yang tampak yang dihasilkan oleh fosfor menjadi elektron. Sistem optik elektron. Sinar X diubah menjadi cahaya yang kemudian mengeluarkan elektron dari layar dan masukkan ke dalam volume evakuasi kedua. Energi kinetik setiap elektron meningkat drastis seiring dengan percepatan akibat perbedaan tegangan antara katoda dan anoda. Elektron dilepaskan dari fotokatoda dengan energi kinetik yang sangat kecil, namun di bawah pengaruh medan listrik 25.000 hingga 35.000 volt. Elektroda perantara membentuk medan listrik memfokuskan elektron dengan benar ke lapisan keluaran di mana elektron energi menyerang fosfor keluaran dan menyebabkan pancaran cahaya tampak. Fosfor keluaran. Gambar pada fosfor keluaran jauh lebih kecil dibandingkan pada fosfor masukan karena gambar masukan berdiameter 15 hingga 35 cm difokuskan pada lingkaran berdiameter 2,5 cm. Jendela keluaran adalah bagian dari wadah vakum dan harus transparan terhadap pancaran cahaya dari fosfor keluaran. Fosfor keluaran dilapisi langsung ke jendela keluaran sehingga sebagian kecil cahaya yang dipancarkan oleh fosfor keluaran dipantulkan di dalam jendela kaca. Sistem kamera dan monitor video. Kamera yang peka terhadap cahaya seperti vidicon analog atau sistem CCD atau CMOS, solid state digabungkan secara optik ke layar output 2 dan digunakan untuk menyampaikan gambar yang dihasilkan ke monitor video untuk dilihat oleh operator. Biasanya digunakan dalam sistem fluorosalin memfokuskan cahaya yang dipancarkan pada fosfor keluaran ke bidang fokus kamera video. Distorsi pada gambar fluoroskopi. Distorsi bantalan, distorsi pinhole telah disebutkan sebelumnya merupakan hasil dari memproyeksikan gambar dengan fosfor masukan yang melengkung ke fosfor keluaran yang datar. Distorsi S adalah pembengkokan spasial gambar dalam bentuk S melalui gambar. Jenis distorsi ini biasanya tidak kentara jika ada dan merupakan hasil dari medan magnet yang tersesat dan medan magnet bumi yang memengaruhi lintasan elektron dari katoda ke anoda di dalam grafik 2. Distorsi pada gambar fluoroskopi. Distorsi dalam fluoroskopi terjadi karena gangguan pada jalur cahaya dan elektron dalam penguat gambar. Faktor-faktor penyebabnya meliputi medan magnet eksternal, kesetimbangan lensa elektrostatik, serta ketidaksempurnaan layar input.
Distorsi bantalan membuat garis lurus terlihat melengkung keluar, sedangkan S distorsi menyebabkan garis tampak berlekuk seperti huruf S karena gangguan medan magnet. Kontrol tingkat exposure otomatis, laju pencahayaan dalam sistem fluoroskopi kemudian dikontrol secara otomatis. Tujuan dari rangkaian kontrol laju pencahayaan adalah untuk menjaga rasio signal to noise gambar tetap konstan bila memungkinkan. Sensor IRH mengukur intensitas sinar X dan IRH mengirimkan sinyal ke generator sinar X untuk meningkatkan laju paparan sinar X. Komponen sistem ARC generator sinar X mengubah miliampere dan kilovolt dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya. Namun hal ini bervariasi pada model generator yang berbeda sering kali dapat dipilih pada sistem fluoroskopi tersebut. Bagaimana arus dan tekanan berubah sebagai fungsi dari ketebalan pasien memiliki pengaruh penting pada perbandingan antara dosis pasien dan kualitas gambar. Ketika ahli fluoroskopi menyorot ke bagian pasien yang lebih tebal, sirkuit ARC meminta lebih banyak sinar X dari generator. Ketika generator merespon dengan meningkatkan tegangan, kontras subjek berkurang, tapi dosis ke pasien tetap rendah karena lebih banyak sinar X yang menembus pasien pada tegangan yang lebih tinggi. Pengaturan tingkat exposure berdasarkan ketebalan pasien. Sistem automatic exposure rate control pada peralatan pencitraan medis seperti CT scan atau X-ray dirancang untuk menyesuaikan tingkat exposure sinar berdasarkan ketebalan jaringan pasien. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kualitas gambar yang optimal tanpa memberikan dosis radiasi yang tidak perlu. Adaptasi ARH terhadap ketebalan jaringan, sensor pengukur ketebalan, penyesuaian intensitas sinar, pengukuran intensitas pada area tipis, dan kecepatan dari adaptasi. Dampak pengaturan tingkat exposure berdasarkan ketebalan pasien, kontras gambar tergantung exposure rendah meningkatkan kontras lokal, optimasi untuk kualitas dosis. Pemilihan mode sistem pada ARC, mode dosis rendah umumnya digunakan untuk prosedur pemeriksaan awal atau pemantauan terus-menerus. Mode konvensional, mode ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan rutin. Mode kontras tinggi, mode ini memberikan dosis radiasi yang lebih tinggi untuk meningkatkan kontras gambar. Mode operasi fluoroskopi kontinu menghasilkan sinar X kontinu biasanya menggunakan 0,5 hingga 6 mA. Fluoroskopi berdenyut, generator X menghasilkan rangkaian pulsa sinar X pendek. Dengan fluoroskopi berdenyut, waktu pemaparan berkisar antara 3 hingga 10 milisekund, bukan 33 milisekund. Mode operasi fluoroskopi. Gambar ini mengilustrasikan 3 rangkaian denyut berbeda untuk fluoroskopi. Bagian A ada fluoroskopi berkelanjutan, urutan tengah menunjukkan urutan fluoroskopi berdenyut pada 30 fps, dan yang T menunjukkan urutan pada 15 fps. Bidang pandang dan mode pembesaran. Pada diagram 2, FOV tersedia dalam berbagai ukuran, umumnya FOV berdiameter 23, 30, 35, dan 40. Besar sesuai untuk pekerjaan GI atau yang menggunakan untuk menggambarkan seluruh perut pria. Pembesaran dihasilkan dengan mengubah tegangan yang diterapkan pada elektroda di dua dan menghasilkan pemfokusan elektron dari area pusat yang lebih kecil. Bidang pandang dan mode pembesaran. Ketika fluoroskopi melepaskan pedal dan menonaktifkan fluoroskopi, Ayali melihat monitor kosong, penahan bingkai terakhir terus-menerus menampilkan gambar atau kumpulan gambar terakhir yang diperoleh pada monitor fluoroskopi. Penahan bingkai terakhir adalah fitur standar pada sistem fluoroskopi modern dan dicapai dengan terus mendigitalkan gambar secara waktu nyata dan menyimpannya sementara dalam memori bingkai video digital. Pemetaan jalan adalah varian fitur penahan bingkai terakhir yang disempurnakan dengan perangkat lunak dan video dan berguna untuk prosedur angiografi. CRMCT modern untuk angiografi telah menghitung mode akuisisi tomografi. CRM mampu melakukan rotasi bermotor sekitar 220 derajat di sekitar pasien sehingga memungkinkan proyeksi dua dimensi gambar yang akan diperoleh pada berbagai sudut di sekitar pasien. Data ini kemudian direkonstruksi menggunakan algoritma merekonstruksi balok kerucut. Dibandingkan dengan CT konvensional, hasil CRM lebih buruk. Namun demikian CRM memberikan kemampuan tomografi selama prosedur intervensi, dan ini memberikan alat tambahan yang penting bagi para intervensionis dalam memvalidasi keberhasilan prosedur. Kesimpulan, fluoroskopi adalah teknik pencitraan real-time yang menggunakan sinar X untuk menampilkan struktur internal tubuh, di mana sinar yang ditangkap oleh lapisan fosfor dikonversi menjadi cahaya dan difokuskan untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi dengan dosis radiasi rendah, dilengkapi kontrol exposure otomatis dan algoritma pengurangan noise untuk meningkatkan ketajaman gambar. Selain itu, mode fluoroskopi bervariasi, menyesuaikan tingkat exposure sesuai dengan kebutuhan klinis untuk mempertahankan kualitas gambar sambil mengendalikan dosis radiasi. Apa fungsi utama dari jendela vakum pada sistem layar masukan intensifier? Fungsi jendela vakum pada layar masukan mendukung kekuatan struktural dan menahan tekanan udara pada jendela karena mencegah udara masuk ke layar dan membiarkan elektron bergerak bebas dalam ruang hampa. Apa perbedaan utama antara fluoroskopi kontinu dan fluoroskopi berdenyut? Fluoroskopi kontinu menghasilkan sinar X secara terus-menerus, sedangkan fluoroskopi berdenyut menggunakan pulsa sinar X singkat pada interval tertentu.
Mengapa metode pembesaran pada fluoroskopi meningkatkan dosis radiasi pada pasien? Hal ini untuk mengimbangi dan mempertahankan kualitas gambar, ARC meningkatkan tinggi exposure sinar X pada akhirnya meningkatkan dosis radiasi. Perbedaan distorsi bantal dengan distorsi. Distorsi bantalan terjadi ketika garis lurus pada tepi gambar tampak melengkung ke dalam, seolah-olah gambar yang ditekan ke arah pusat disebabkan oleh pembesaran optik yang lebih kuat di tengah daripada tepi lensa. Distorsi R atau S distorsi, garis lurus tampak melengkung keluar, menyerupai bentuk barel dalam fluoroskopi. S distorsi khususnya dihasilkan dari pengaruh medan magnet eksternal yang mengganggu lintasan elektron dalam tabung penguat gambar, menyebabkan garis tampak melengkung secara tidak beraturan, mirip bentuk S. Selanjutnya itu fluoroskopi. Kualitas gambar fluoroskopi adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan sinar X untuk menampilkan gambar real-time dari struktur tubuh seperti sistem pencernaan, pembuluh darah, dan sendi. Teknik ini sangat berguna untuk prosedur medis yang memerlukan pemantauan langsung. Namun, kualitas gambar di fluoroskopi dipengaruhi oleh beberapa jenis resolusi yang perlu dioptimalkan yang akurat dan aman. Ada 3 aspek utama yang menentukan kualitas gambar dalam fluoroskopi: resolusi kontras, resolusi temporal, dan resolusi spasial. Resolusi kontras yang pertama definisi dan tantangan. Resolusi kontras lebih rendah dari radiografi karena tingkat SNR yang lebih rendah. Kontras mengukur kemampuan sistem berdasarkan perbedaan intensitas. Tantangannya adalah sering terhalang oleh noise. Pengukuran kontras biasanya dilakukan dengan phantom. Alat uji memiliki lubang-lubang dengan kedalaman berbeda untuk melihat detail kontras. Kisi-kisi anti-scatter digunakan untuk mengurangi hamburan sinar X yang bisa menurunkan kontras tetapi meningkatkan dosis pada pasien. Solusinya menggunakan sistem ARC dan untuk menyesuaikan intensitas dan tetap menjaga kualitas, atau bisa juga dengan meningkatkan rasio kontras sekitar 6:1 dalam pemeriksaan fluoroskopi. Pada gambar di samping menunjukkan phantom memiliki beberapa anak tangga dengan lubang-lubang berukuran dan kedalaman yang berbeda. Anak tangga yang lebih tebal akan melemahkan lebih banyak sinar X, menghasilkan gambar yang lebih bising atau kurang jelas. Perbedaan tingkat kebisingan antar anak tangga membantu mengevaluasi kemampuan sistem fluoroskopi dalam membedakan kontras pada berbagai tingkat ketebalan, yang penting untuk memastikan detail gambar yang cukup untuk tujuan diagnostik. Kontras temporal. Yang pertama, definisi dan kegunaan kemampuan sistem untuk menangkap perubahan cepat dalam gambar bergerak. Ini sangat penting dalam fluoroskopi untuk menghasilkan gambar real time dari proses yang terjadi dalam tubuh. Penggabungan gambar dalam fluoroskopi terdapat jeda sekitar 0,2 detik antar gambar. Berkecepatan 30 frame per detik, 6 frame digabungkan untuk mengurangi noise. Hal ini menghasilkan SNR lebih tinggi sehingga gambar lebih jernih. Kompromi resolusi. Sistem sering mengorbankan sedikit resolusi temporal untuk mendapatkan kontras yang lebih baik. Penggunaan metode penggabungan memungkinkan SNR lebih tinggi menghasilkan gambar yang lebih jelas. Resolusi spasial, definisi dan pengukuran. Resolusi spasial adalah kemampuan sistem untuk memperlihatkan detail kecil dalam gambar. Ini biasanya diukur dalam pasangan garis per milimeter, yaitu berapa banyak garis hitam putih yang dapat dibedakan dalam 1 milimeter. Frekuensi Nyquist adalah batas teoritis resolusi maksimum yang bergantung pada ukuran piksel dalam detektor. Semakin kecil piksel, semakin tinggi resolusi spasial yang bisa dicapai. Semakin besar V atau Field of View, semakin rendah resolusi spasialnya. Pada gambar di 13, bahwa VOV yang lebih besar resolusi spasial menurun, tapi dengan sistem panel data, kualitas gambar tetap stabil meskipun VOV lebih besar. Pada bagian ini dijelaskan bahwa resolusi spasial dan fluoroskopi bergantung pada field of view. Lihat pada gambar di samping bagaimana resolusi spasial berubah saat ukuran bidang panel datar atau field of view bertambah besar. Garis grafik menunjukkan bahwa field of view atau ukuran bidang panel datar meningkat. Resolusi spasial cenderung menurun, tetapi tetap lebih baik dengan sistem panel datar dibandingkan dengan sistem penguat gambar. Tabel ini menunjukkan hubungan antara field of view dan resolusi spasial dalam fluoroskopi. Pada VOV yang lebih kecil, resolusi spasial lebih tinggi, sementara pada VOV yang lebih besar, resolusi menurun. Berikut ini adalah beberapa contoh dari tabel tersebut. Semakin kecil field of view, semakin tinggi resolusi spasial yang bisa dicapai karena detail kecil yang diperlihatkan lebih baik. Sebaliknya, field of view yang lebih besar akan menurunkan resolusi spasial karena cakupan area yang lebih luas. Sudut fluoroskopi genitourinary. Pada aplikasi fluoroskopi, GI, ruang radiografi atau fluoroskopi biasanya disebut dengan ruang R dan F, memiliki meja yang besar dapat diputar dari horizontal ke vertikal untuk menempatkan pasien dalam posisi kepala di bawah. Detektor biasanya dipasang di atas meja dengan tabung sinar X di bawah meja. Ruang fluoroskopi jarak jauh.
Ruang fluoroskopi jarak jauh dirancang untuk operasi jarak jauh oleh dokter yang bertanggung jawab atas pemeriksaan, misalnya ahli radiologi atau ahli urologi. Sistem fluoroskopi digerakkan dengan motor dan dikendalikan oleh operator yang duduk di bilik kontrol pelindungan. Selain pengoperasian normal detektor, ruang jarak jauh biasanya memiliki dayung kompresi bermotor yang digunakan untuk melaba pasien dari jarak jauh untuk memanipulasi zat kontras di saluran pencernaan bagian atas atau bawah. Suite angiografi perifer. Rangkaian pencitraan fluoroskopi juga dapat digerakkan di sekitar pasien yang tidak bergerak. Sistem fluoroskopi biasanya dipasang pada alat tengansi yang dapat diputar dan dimiringkan. Dan gerakan ini memberikan fleksibilitas yang dapat dipertimbangkan dalam memberikan proyeksi posteroanterior, lateral, dan oblik standar. Karena penggunaan media kontras beriodium secara rutin, injektor daya untuk menyuntikkan bahan kontras beriodium intravena atau intraarteri seringkali berbentuk meja atau dipasang di langit-langit di ruang angiografi. 4. Ruang kateterisasi kardiologi. Detektor yang lebih kecil memungkinkan lebih banyak kemiringan ke arah ekor tengkorak. Seperti yang biasa terjadi pada pencitraan jantung, operasi seni radiografi sinar X berdenyut dengan kecepatan bingkai tinggi sekitar 15-60 fps wajib dilakukan untuk menangkap media kontras yang diinjeksikan saat media tersebut bergerak melalui pembuluh darah di jantung yang berdenyut dengan cepat. Karena beberapa akuisisi sinyalnya diperoleh, banyak sistem kateterisasi jantung yang menggunakan dua bidang untuk mengurangi jumlah bahan kontras yang harus diberikan. Laboratorium Elektrofisiologi Kardiologi. Studi elektrofisiologi jantung intervensi terutama menggunakan fluoroskopi untuk mondar-mandir dan merekam elektroda yang dimasukkan ke dalam jantung untuk menstimulasi dan mengukur sifat fisik berbagai fungsi kontrol jantung. Penelitian ini terkadang dapat memakan waktu berjam-jam, dan oleh karena itu sistem intervensi harus disetel untuk laju dosis fluoroskopi yang sangat rendah dengan menggunakan penyaringan sinar yang berat. Laju bingkai fluoroskopi berdenyut yang rendah sekitar 3,75 atau 7,5 fps dan detektor fluoroskopi yang dengan sensitivitas tinggi. Sistem angiografi biplan. Sistem angiografi biplanar adalah sistem dengan satu meja pasien tetapi dengan dua rantai pencitraan yang lengkap dan dua generator, dua detektor fluoroskopi dan dua tabung sinar X. Sistem detektor tabung sinar X yang lengkap digunakan untuk merekam dua tampilan yang kurang lebih ortogonal secara simultan setelah satu kali injeksi bahan kontras. Kerumitan dan biaya tambahan dari sistem biplan adalah untuk mengurangi jumlah bahan kontras beriodium yang diinjeksikan, untuk menghindari atau mengurangi reaksi kontras dan memungkinkan lebih banyak pembuluh darah untuk dievaluasi. 7. Ruangan fluoroskopi si bergerak. Sistem fluoroskopi bergerak adalah perangkat SIAM dan sering digunakan untuk di ruang operasi dan unit perawatan intensif. Sistem ini dicolokkan ke steker dinding standar untuk mendapatkan daya, oleh karena itu daya yang digunakan relatif rendah. Sebagian besar sistem SIAM menggunakan sistem detektor 15 hingga 23 cm. Sistem tipikal memiliki dua unit yang dapat digerakkan, satu adalah SIAM dan alasnya sendiri, dan unit lainnya yang dapat dihubungkan dengan kabel ke unit SIAM, bersih kontrol fluoroskopi dan monitor tampilan. Dosis radiasi, satu tingkat dosis pasien. Laju paparan masuk maksimum yang diizinkan ke pasien untuk fluoroskopi normal adalah 87,3 mg atau 10 R/m. Fluoroskopi yang diaktifkan secara khusus, laju paparan maksimum yang diizinkan adalah 175 mg/m. Tingkat paparan masuk yang umum untuk pencitraan fluoroskopi adalah sekitar 8,7 hingga 17 mg untuk bagian tubuh yang tipis dan 26 hingga 44 mg untuk rata-rata pasien. Prosedur untuk mengukur laju dosis masuk pada sistem fluoroskopi, pengukuran paparan diposisikan di bawah PMMA dengan menggunakan balok, dan ketebalan PMMA yang berbeda digunakan untuk menilai laju dosis pada berbagai faktor pembesaran dan mode operasi pada sistem. Untuk menentukan laju paparan meja maksimum, selembar timbal diposisikan di bagian belakang PMMA. Ini mendorong sistem ke output maksimum dan memungkinkan pengukuran laju paparan maksimum. Tingkat dosis diukur dengan sistem fluoroskopi yang beroperasi dalam semua mode umum, misalnya mode pembesaran, dosis rendah, kontras tinggi, CNE, DSA, dan dengan kisi-kisi anti hamburan di dalamnya. Laju dosis juga diukur dengan menggunakan ketebalan PMMA yang berbeda untuk menentukan dosis masuk sebagai fungsi dari ketebalan pasien. Misalnya dengan menggunakan PMMA 10, 20, dan 30 cm. Untuk menentukan laju paparan maksimum, selembar timbal ditempatkan di antara PMMA dan sistem detektor untuk melemahkan berkas sinar X dan mendorong sistem ARC ke keluarnya maksimumnya. 2 dosis untuk personil, paparan kerja dokter, perawat, ahli teknologi, dan personel lain yang mencari secara rutin bekerja di ruang fluoroskopi dapat menjadi tinggi. Sebagai patokan, dengan berdiri 1 meter dari pasien, ahli fluoroskopi menerima radiasi yang tersebar di luar celemeknya, sekitar 1
per 1000 dari insiden paparan pada pasien. 3. Pemantauan dosis pasien. Tujuan pemantauan dosis pasien adalah untuk menilai resiko pada masing-masing pasien dan untuk jaminan kualitas. Pemantauan dosis dapat menggunakan ruang ion yang ditempatkan di atas tabung sinar X dan rakitan kolimator. Sistem ini merupakan ruang ion besar yang terletak setelah kolimator, sehingga pengukur tidak menunjukkan paparan atau laju kirma, karena seluruh ruang tidak terpapar saat kolimator mengubah dimensi selama fluoroskopi. Oleh karena itu, meter KAP biasanya melaporkan keluaran dengan dalam satuan miligray. Pemantauan dosis aktif penting dilakukan di ruang prosedur intervensi untuk memperingatkan dokter ketika tingkat dosis kulit semakin tinggi sehingga berpotensi menyebabkan eritema. Biasanya merupakan tanggung jawab teknisi sinar X atau personel lain untuk memantau tingkat dosis ini sama proses distribusi radiasi yang menyimpang di sekitar pasien tidak terdistribusi secara seragam, seperti ditunjukkan pada 3 proyeksi yang umum digunakan pada prosedur kateterisasi jantung. Proyeksi RAO 30 derajat peta isokirma pada bidang permukaan meja adalah satu peralatan pabrikan dan untuk ukuran pasien tertentu. Peta ini tidak mewakili tingkat radiasi yang menyimpang untuk situasi umum. Tujuannya adalah untuk menggambarkan faktor 10 dan lebih perbedaan antara radiasi yang menyimpang antara port masuk dan port keluar sinar per pasien untuk proyeksi yang berbeda di mana hamburan balik mendominasi distribusi. Angka-angka diadaptasi dari 8 NCRP 108 manajemen dosis radiasi untuk prosedur intervensi yang dipandu secara fluoroskopi Dewan Nasional untuk Proteksi dan Pengukuran Radiasi Bethesda MD 2011 RAO miring anterior kiri, RAO miring anterior kanan. 4. Pemantauan dosis personel. Personel yang secara rutin terlibat dalam prosedur fluoroskopi intervensi biasanya memakai dosimetri, seperti dosimeter termoluminesen, film, dan bahan pengintegrasi dosis lainnya untuk mengukur paparan mereka. Dosis dilaporkan setiap bulan atau setiap 3 bulan untuk memastikan bahwa individu tersebut tidak melebihi batas dosis yang ditetapkan oleh lembaga atau negara untuk menilai efektivitas tindakan pengurangan dosis. Dosimetri tunggal biasanya dikenakan di tingkat kerah di depan celemek pelindung. Dosimetri kedua dapat dikenakan pada tubuh di bawah celemek. Dosimetri jari dapat dipakai untuk memantau dosis pada tangan yang kemungkinan menerima paparan terbesar. Tersedia metode untuk memperkirakan dosis efektif dari pembacaan dosimeter. Pengurangan dosis. Teknik ini meminimalkan dosis termasuk penyaringan berkas sinar X-ray yang berat, misalnya tembaga 0,2 mm, penggunaan agresi fluoroskopi berlanjut frekuensi gambar rendah, dan penggunaan opsi ARC dosis rendah. Menghapus kisi anti-scatter adalah pilihan pada beberapa sistem fluoroskopi dan harus dipilih ketika mencitrakan pasien dengan ukuran lebih kecil, khususnya pasien anak kecil dan ekstremitas. Menggunakan mode pembesaran terendah yang dapat diterima secara klinis akan mengurangi dosis yang lebih tinggi yang menyertai mode ini. Cara yang paling efektif untuk mengurangi dosis pasien sama fluoroskopi adalah dengan mengurangi waktu fluoroskopi. Fitur penahan bingkai terakhir membantu mengurangi waktu fluoroskopi. Pencatatan dosis dan tindak lanjut pasien. Catatan dosis yang diberikan kepada pasien dari setiap prosedur harus disimpan untuk tujuan jaminan kualitas. Catatan dosis juga dapat dimasukkan ke dalam rekam medis pasien. Dosis ini harus selalu dicatat ketika dosisnya cukup besar untuk berpotensi menyebabkan reaksi jaring pada prosedur dosis tinggi. Informasi yang disimpan harus mencakup perkiraan dosis kulit dan lokasinya pada pasien. Jika perkiraan dosis kulit cukup besar untuk menyebabkan cedera kulit, pengaturan harus dibuat untuk ditindaklanjuti klinis pasien. Kesimpulan, pertama, kualitas gambar fluoroskopi. 3 aspek utama yang mempengaruhi kualitas gambar yaitu resolusi kontras, temporal, dan spasial. Optimalisasi diperlukan agar pencitraan akurat dan aman bagi pasien. Yang kedua, subfluoroskopi, beragam suite sesuai kebutuhan klinis, genitourinary, fluoroskopi jarak jauh, angiografi perifer, kateterisasi kardiologi, laboratorium elektrofisiologi, sistem angiografi biplan, dan dengan fluoroskopi si bergerak. Dosis radiasi, batas laju paparan fluoroskopi normal 7,3 mg, fluoroskopi khusus yaitu 175 mg. Paparan umum sekitar 8,7 sampai 17 mg untuk tubuh tipis dan 26 sampai 44 mg untuk pasien rata-rata. Apa tujuan utama dari pemantauan dosis aktif di ruang prosedur intervensi? Untuk meningkatkan ketika tingkat dosis kulit semakin tinggi. Sebutkan 3 resolusi pada gambar fluoroskopi: resolusi spasial, resolusi temporal, dan resolusi kontras. Mengapa penggunaan kisi anti-scatter penting untuk resolusi kontras? Kisi scatter digunakan untuk mengurangi hamburan sinar X yang dapat menurunkan resolusi kontras, sehingga gambar yang dihasilkan menjadi lebih jelas dan detail, kontrasnya meningkat. Mengapa laju dosis fluoroskopi yang sangat rendah diperlukan dalam laboratorium elektrofisiologi kardiologi? Karena studi elektrofisiologi sering berlangsung lama. Laju dosis yang rendah diperlukan untuk mengurangi paparan radiasi pada pasien dan menggunakan penyaringan sinar yang berat serta frame rata rendah. Selanjutnya yaitu komputomografi, clinical use, perkembangan penggunaan CT dalam klinis, peningkatan kualitas gambar dan kecepatan pemindaian CT yang memungkinkan penggunaan yang lebih luas dalam diagnosis. Teknologi pemindaian helix atau spiral mempercepat proses pemindaian, memungkinkan gambaran lebih lengkap dalam satu rotasi. Teknologi CT
multi-slice mempercepat akuisisi gambar dan memungkinkan pemindahan lebih banyak pasien per hari. Sistem keamanan pada CT modern melindungi pasien selama pemindaian berlangsung. Resolusi gambar yang lebih baik dengan berbagai sudut pandang aksial, koronal, dan sagittal meningkatkan akurasi diagnostik. CT System Design, komponen utama dalam desain sistem CT. Gantry adalah komponen yang memegang tabung sinar X dan detektor. Gantry berputar di sekitar tubuh pasien dan menangkap gambar dari berbagai sudut. Teknologi slip ring pada gantry memungkinkan rotasi penuh 360 derajat tanpa kabel yang terlilit. Ini memungkinkan pemindaian spiral dan kecepatan rotasi tinggi tanpa interupsi serta mendukung pemindaian yang lebih cepat dan efisien. Meja pasien adalah platform yang dikendalikan komputer dan dapat menyesuaikan posisi pasien untuk memastikan area yang diinginkan berada tepat di tengah bidang pandang. Meja ini membantu teknologi dalam menempatkan pasien secara akurat dan yang sangat penting untuk gambar yang berkualitas tinggi. Sistem kontrol otomatis pada meja juga memungkinkan pergerakan presisi selama pemindaian. Sistem laser untuk memosisikan pasien. Di sekitar gantry, terdapat serangkaian laser yang membantu menentukan posisi pasien dengan akurat. Sistem laser ini memproyeksikan garis panduan pada tubuh pasien, memastikan area yang akan dipindai berada di lokasi yang tepat di dalam gantry. Ini penting untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan gambar dan meminimalkan paparan radiasi yang tidak perlu. Bidang pandang atau field of view pada pemindaian CT memungkinkan cakupan area tubuh yang luas. Field of view berbentuk silinder, biasanya berdiameter antara 50 sampai 70 cm ya, dan memanjang sepanjang sumbu pemindai. Ini memastikan luas seluruh area yang dipindai masuk dan dalam cakupan pemindaian, memungkinkan pencitraan 3 dimensi dan volume penuh dari area yang diinginkan. Rotasi gantry dan waktu pemindaian. Pada pemindaian CT modern, waktu rotasi gantry dapat mencapai 0,5 detik atau kurang, membuat pemindaian menjadi sangat cepat. Rotasi yang cepat memungkinkan pemindaian bagian tubuh dengan lebih stabil dan mengurangi gambar yang buram akibat pergerakan. Ini juga mendukung pengambilan gambar yang lebih detail dalam waktu singkat. Teknologi detektor dan resolusi isotropik. Detektor pada pemindaian CT modern dirancang untuk menghasilkan resolusi gambar yang hampir isotropik, atau dengan kualitas gambar yang sama baik di semua arah. Ini memungkinkan gambar 3 dimensi dengan ketajaman yang optimal, membantu dokter memeriksa struktur tubuh pasien secara detail. Pada pemindaian CT awal, gambar biasanya terbatas pada irisan aksial, tetapi kini gambar dapat diambil dalam berbagai potongan, mendukung aplikasi diagnostik yang lebih luas. Keamanan sistem slip ring. Slip ring tidak hanya memungkinkan rotasi bebas tanpa kabel, tetapi juga mendukung produksi sinar X yang kontinu selama pemindaian spiral. Slip ring menghilangkan kebutuhan kabel yang memungkinkan terlilit atau rusak akibat rotasi. Sistem ini membantu menjaga efisiensi dan keamanan operasi pemindai, sehingga risiko interupsi atau kerusakan peralatan menjadi sangat rendah. Modus of CT acquisition, scan projection radiograph. Pasien ditempatkan di meja dan dimasukkan ke dalam board gantry. Teknologi melakukan pemindaian awal yang disebut CT radiografi, juga dikenal dengan Scott view, topograph, scanogram, atau localizer. Cara kerjanya itu sumber sinar X dan detektor tetap. Pasien dipindahkan melewati gantry, menghasilkan citra radiologi digital dari data pindaian garis. Jenis pemindaian, CT radiografi dapat dilakukan dalam orientasi anterior-posterior, posterior-anterior, atau lateral. Preferensi pemindaian posterior anterior lebih disukai untuk mengurangi dosis radiasi pada payudara wanita dan anak perempuan. 2. Basikal aksial. Definisi dan metode pemindaian. Aksial atau sequential scan adalah mode dasar pemindaian CT yang dikenal sebagai step and shoot. Proses ganti perputaran dengan kecepatan rotasi tipikal sekitar 0,5 detik per putaran. Penting, tabung sinar X tidak aktif sepanjang waktu, hanya menyala selama akuisisi data. Prosedur akuisisi data. Meja pemindaian stasioner selama pengambilan data aksial, meja dan pasien tetap diam. Urutan pengambilan data. Pertama, sumber sinar X diaktifkan untuk mengumpulkan data proyeksi 360 derajat. Setelah itu, sinar X dimatikan, meja dipindahkan, lalu proses pengambilan data berikutnya dimulai. Proses ini diulang hingga seluruh area anatomi tercakup. Karakteristik jalur pemindaian. Karena meja stasioner, saat pemindaian, lintasan tabung sinar X membentuk lingkaran sempurna di sekitar pasien. Kelemahan waktu akuisisi lebih lama dibandingkan pemindaian helikal karena adanya urutan mulai berhenti ke meja. Gambaran CT berdekatan. Dengan teknologi MD-CT, citra CT yang diperoleh selama akuisisi aksial biasanya kontinu. Meja bergerak sejauh D yang kira-kira sama dengan lebar array detektor di isocenter. Overlap sinar X. Lebar sinar X sedikit lebih lebar dari jarak LT, menghasilkan overlap sinar X antar pemindaian aksial. Overlap ini memastikan cakupan yang merata dan kualitas gambar yang optimal. Helical acquisition. Definisi dan proses. Helical atau spiral scanning, meja bergerak dengan kecepatan konstan sementara gantry berputar mengelilingi pasien. Geometri helix. Sumber sinar X membentuk lintasan helix di sekitar pasien, mirip dengan ulit sekrup.
Keuntungan utama, kecepatan tinggi karena tidak ada gerakan mulai atau berhenti dari meja seperti pada axial CT. Konsep pitch. Pitch menentukan seberapa jauh meja maju per rotasi gantri. Definisi pitch V-tabel per NT di mana F-tabel jarak gerak meja per 360 derajat rotasi gantri. NT itu lebar nominal berkas sinar X yang terkolimasi. Contoh untuk lebar detektor 40 mm dan waktu rotasi gantri 0,5 detik, pitch 1,0 setiap tapai jika meja bergerak 80 mm per second. Kisaran pitch biasanya antara 0,75 hingga 1,5, meskipun fleksibilitasnya tergantung pada vendor. Implikasi pitch 1 setara dengan akuisisi aksial berdekatan, pitch kurang dari 1, overscanning meningkatkan dosis radiasi pasien, pitch lebih besar dari 1, underscanning mengurangi dosis radiasi pasien. Penggunaan spesifik, pitch 1,5, pemilihan lebih cepat cocok untuk area seperti dada atau pasien pediatrik. Pitch rendah digunakan untuk pencitraan jantung atau pasien yang sangat besar. Efek artefak dan resolusi, artefak gerakan meja mengurangi resolusi spasial sedikit karena gerakan meja di sepanjang sumbu Z. Kompensasi, kecepatan tinggi, mengurangi kabur akibat gerakan pasien terutama di daerah toraks. Pemindahan ekstra helix, data di awal dan akhir pemindaian tidak mencukupi untuk rekonstruksi bebas artefak. Perluasan area scan, helical scan memerlukan tambahan akuisisi setengah NT di awal dan akhir pemindaian. Teknologi modern, adaptive beam collimation, pengurangan dosis terbuang menggunakan kolimator adaptif untuk mengeliminasi radiasi tidak perlu di tepi scan. Jenis kolimator motoris, digerakkan motor untuk menyesuaikan lebar berkas, kolimator berbentuk cam, berputar untuk efek yang sama. Kecepatan pemindaian modern, kecepatan luar biasa, contoh pemindaian abdomen pelvis sepanjang 48 cm, bisa selesai dalam 6 detik dengan MDCT modern. Kunci efisiensi, kecepatan ini memungkinkan CT digunakan secara luas untuk diagnosis klinis. 4. Cone beam acquisition, definisi dan teknologi. Semua sistem CT canggih dengan cone beam acquisition, semua sistem CT canggih secara teknis adalah sistem cone beam CT. Algoritma rekonstruksi mempertimbangkan sudut kerucut untuk mengubah data mentah menjadi citra CT. Sudut cone pada CT konvensional, sebagian besar sistem CT konvensional hanya memiliki sudut kerucut kecil sekitar 2 derajat. Sistem cone beam nyata, beberapa vendor telah mengembangkan sistem CT yang memiliki sudut setengah kerucut mendekati 10 derajat. Keuntungan utama, cakupan organ utuh. Desain ini memungkinkan pencitraan seluruh organ tanpa perlu menggerakkan meja. Aplikasi utama, CT angiografi dan seri perfusi, resolusi temporal tinggi. Tantangan desain, peningkatan hamburan sinar X yang menyebar lebih luas dapat mempengaruhi kualitas gambar, artefak cone beam, artefak gambar yang lebih menonjol dengan sudut kerucut yang lebar. Cardiac CT, tantangan imaging jantung, resolusi temporal dengan detak jantung normal 60 kali per menit, siklus jantung sekitar 1 detik. Untuk membekukan gerakan jantung diperlukan waktu akuisisi gambar kurang dari 100 milisekund. Pengembangan elektron beam CT dikembangkan pada 1180 bulan mampu menghasilkan gambar jantung dalam waktu sekitar 550 milisekund dengan sumber sinar X yang bergerak cepat menggunakan cincin tungsten. CT generasi ketiga dan cardiac gating. Cardiac gating dibutuhkan mencitrakan seluruh jantung dengan perangkat CT modern. Metode ini mengumpulkan data gambar selama beberapa siklus jantung. Gating retrospektif mengambil data gambar terus-menerus dan disinkronisasikan dengan data EKG menghasilkan gambar jantung yang bisa direkonstruksi untuk keseluruhan siklus jantung. Gating prospektif, prosesnya itu EKG memicu sinar X hanya selama periode N diastolik saat jantung paling diam. Keuntungannya mengurangi dosis radiasi secara signifikan dibandingkan metode retrospektif. Kekurangan tidak menangkap rekaman temporal sepenuh dari jantung yang berdetak. Irama jantung yang tidak teratur dapat menyebabkan data CT yang tidak lengkap. Strategi alternatif menggunakan miliampere tinggi selama N diastol dan arus rendah di sisa siklus untuk mengatasi ketidakaturan detak jantung meskipun dengan gambar yang lebih berisik. Dual source CT, desain memiliki 2 rantai pencitraan lengkap di gantry dengan tabung sinar X dan detektor tambahan yang berdekatan satu sama lain dengan 2 sistem sinar X. Dual source CT memiliki 2 rantai pencitraan lengkap di gantry dengan tabung sinar X dan detektor tambahan yang berdekatan satu sama lain dengan sudut hampir 90 derajat. Kecepatan akuisisi data dengan 2 sistem sinar X di SCT dapat memperoleh data rotasi 120 derajat dalam hanya 83 milisekund, cukup cepat untuk membekukan gerakan jantung. VOV lebih kecil, detektor tambahan memiliki field of view lebih kecil, cukup untuk mencitrakan jantung. Keunggulan cardiac CT, prosedur non-invasif hanya memerlukan suntikan kontras intravena. Dibandingkan dengan angiografi koroner yang memerlukan suntikan kontras intraarteri, cardiac CT jauh lebih tidak invasif. Penggunaan klinik digunakan untuk diagnosis stenosis koroner, tetapi prosedur intervensi seperti angioplasti balon atau pemasangan stent masih memerlukan angiografi koroner. Dual energy CT, latar belakang dan konsep, prediksi awal Hounsfield
Dalam catatan awalnya, Hounsfield menambahkan penggunaan CT untuk metode dual energi dekomposisi guna memisahkan densitas dari komposisi unsur material. Penelitian awal, eksperimen dual energi X-ray imaging pada CT dimulai pada 1917 saat CT merupakan satu-satunya platform yang dapat menghasilkan gambar digital dengan mudah. Minat klinis terbaru, dual source CT scanner yang dikembangkan untuk pencitraan jantung lebih memperbarui minat pada dual energi CT. Teknologi dan pendekatan untuk dual source memanfaatkan dua sistem sinar X penuh pada gantri yang sama memungkinkan pengambilan data tegangan rendah dan tinggi secara stimulan. Single source CT, sistem ini menggunakan metode switching cepat tegangan sama akuisisi tunggal. Namun mengubah arus tabung secara cepat sulit dilakukan karena suhu filamen tabung sinar X tidak dapat dimodulasi dengan cepat akibat inersia termal. Perbedaan kinerja, efisiensi sinar tabung X pada arus yang sama, tabung sinar X lebih efisien dalam menghasilkan sinar X pada energi tinggi. Pengaturan optimal untuk menyeimbangkan keluaran sinyal, pemilihan CT tabung tunggal memperpanjang durasi pulsa temporal pada tegangan rendah. Keunggulan dan kelemahan sistem dual source memiliki field of view yang lebih kecil untuk tabung B, membatasi cakupan rekonstruksi dual energi. Scatter sinar X dari satu rantai pencitraan memengaruhi yang lain, menimbulkan kebutuhan untuk teknik koreksi scatter. Sistem single source menghadapi tantangan dalam memodulasi arus secara efisien tetapi lebih fleksibel dalam pengaturan temporal. Filtrasi tambahan DSCT dapat menambahkan filtrasi ekstra pada sumber tegangan tinggi, meningkatkan pemisahan energi dan efektivitas subtraksi energi. Teknik rekonstruksi, metode rekonstruksi ada dua metode utama, yaitu subtraksi logaritmik dan manipulasi data langsung. Nilai HU sudah linear dengan koefisien atenuasi linear, jadi tidak perlu logaritma tambahan. Aplikasi klinis manfaat dual energi memungkinkan identifikasi lebih baik antara jaringan, misalnya membedakan batu ginjal dari jaringan sekitarnya, mendeteksi lesi dengan sensitivitas yang lebih tinggi atau mengurangi artefak dalam CT angiografi. CT angiografi kelebihannya yaitu resolusi kontras tinggi dan akses yang kurang invasif. Prosedur CTA, CT dengan kontras. Pada CTA adalah proses prosedur berbasis CT yang ditingkatkan dengan kontras dirancang untuk menyoroti anatomi vaskular. Teknik pemrosesan gambar menggunakan teknik seperti maximum intensity projection, rendering gambar. Beberapa teknik rendering menggunakan pseudo color untuk memberikan efek realistis pada gambar, meningkatkan pemahaman visual dari anatomi vaskular. Hasil gambar, kualitas gambar yang baik, teknik MIP sangat efektif dalam menghasilkan gambar CTA yang detail, membantu dalam diagnosis dan evaluasi kondisi vaskular. CT perfusion. Definisi dan tujuan, definisinya yaitu CT perfusion imaging digunakan untuk menilai perfusi vaskular dan parameter fisiologi terkait aliran darah ke organ tertentu. Aplikasi utama paling sering digunakan untuk mengevaluasi stroke atau vasospasmer di otak, tetapi juga digunakan untuk pencitraan organ perut, terutama dalam konteks onkologi. Proses dan teknik pencitraan berulang, protokol standar yang misalkan protokol CT perfusi, kepala umumnya melibatkan pengambilan sekitar 40 gambar CT selama 40 detik secara terus-menerus di area jaringan sama. Lebar kolimasi besar, menggunakan CT scanner canggih yang mampu memproyeksi lebar berkas kolimasi antara 20 hingga 160 mm untuk mencitrakan volume jaringan. Metode dan model matematis, persiapan pra-injeksi, model matematis, lokasi input function, hasil dan gambar parametrik, data volume 3D, dan gambar fungsional. Gambar perfusi ini menggabungkan kemampuan anatomi CT dan resolusi temporal yang tinggi untuk memberikan representasi kuantitatif fisiologi yang berarti. Shuttle model CT, definisinya, mode ini menggunakan pemilihan CT untuk mengambil gambar berulang kali dari volume jaringan yang lebih lebar dan array detektor. Resolusi temporal lebih rendah, memiliki resolusi temporal yang lebih rendah dibandingkan dengan model lainnya. Informasi fisiologi yang memadai masih dapat diperoleh. Dose modulation in CT, konsep dasarnya itu variasi bentuk tubuh. Bagian tubuh pasien memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi yang mempengaruhi jumlah sinar X primer yang diterima oleh detektor. Modulasi arus, tujuannya dengan memodulasi arus, dosis radiasi dapat dikurangi tanpa mengorbankan kualitas gambar. Penapan dan mekanisme, pengaturan otomatis, teknologi modulasi arus mirip dengan kontrol paparan otomatis dalam radiografi dan kontrol laju paparan otomatis dalam fluoroskopi. Perbedaan antara vendor, masing-masing vendor pemilihan CT menerapkan teknik modulasi arus dengan cara yang berbeda, seperti menggunakan data atenuasi yang diukur sama akuisisi. Pengaturan dosis, dua pendekatan, yaitu pengaturan tingkat kebisikan dan tingkat nominal. Manfaat dan pentingnya, manfaatnya yaitu kualitas gambar optimal, pendidikan pengguna, penting bagi teknologi radiologi dan fisikawan medis untuk memahami teknologi modulasi arus untuk mengoptimalkan penggunaan dan menjaga keamanan pasien. CT Protocol Overview, sebuah pemilihan CT dapat memiliki 100 hingga 300 protokol preset yang berbeda. Memilih protokol yang lebih tepat untuk pemilihan pasien yang mencakup berbagai parameter akuisisi dan pemrosesan gambar.
Parameter akuisisi CT yaitu ada tegangan, arus, waktu rotasi, ketebalan irisan, dan pitch. Kontrasnya itu waktu, volume, dan laju injeksi. Pengaturan jendela atau tingkat menentukan kontras dan keterangan gambar yang dihasilkan. Pengiriman gambar, komputer mana yang akan menerima gambar setelah pemilihan selesai. Peran teknologi CT. Teknologi CT berpengalaman dapat memodifikasi protokol sesuai kebutuhan terutama untuk pasien dengan ukuran besar, di mana miliampere second mungkin perlu ditingkatkan untuk memastikan kualitas diagnostik. Tujuan protokol CT dirancang untuk memastikan pemindaian yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis pemeriksaan, kondisi pasien, dan kebutuhan diagnostik spesifik. Apa keunggulan helical CT? Pemindaian cepat dan cakupan volumetrik luas mengurangi artefak gerakan. Tantangan utama dalam kardiak CT yaitu mengatasi gerakan jantung dengan resolusi temporal tinggi. Keuntungan dual energi CT yaitu memisahkan material berdasarkan komposisi seperti kalsium dan yodium. Untuk apa CT perfusion digunakan? Mengevaluasi aliran di darah di otak penting dalam kasus stroke. CT reconstruction, pemrosesan awal, pemrosesan awal, sebelum gambar CT dihasilkan, data yang diperoleh dari pemindaian harus melalui beberapa langkah pemrosesan untuk memastikan kualitas gambar yang baik. Proses ini mencakup kalibrasi untuk mengatasi perbedaan respon detektor, memperbaiki pixel yang tidak berfungsi, dan mengurangi noise yang dapat mengganggu kualitas gambar. Dan kata lain, rasio ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh pemindaian CT adalah konsisten dan akurat meskipun ada variasi dalam perangkat kelas yang digunakan. Simple back projection, secara sederhana, back projection adalah langkah dalam proses rekonstruksi gambar CT di mana data proyeksi yang telah dihasilkan dari forward projection digunakan untuk membangun kembali objek. Proses ini penting untuk menghasilkan gambar yang dapat digunakan dalam diagnosis medis. Dengan menggunakan back projection sederhana seperti yang dijelaskan, gambar yang direkonstruksi akan memiliki kabur khas yang memiliki pola super R yang disebabkan oleh geometri back projection. Untuk mengoreksi efek kabur, ini diperlukan operasi pemfilteran matematis, dan hal ini membawa kita pada pembahasan tentang filter back projection di bagian selanjutnya. Filter back projection. Proses konvolusi didefinisikan secara matematis sebagai persamaan berikut, di mana Px adalah masing-masing proyeksi yang diukur, Hx adalah kernel dekonvolusi, dan P aksen X adalah nilai proyeksi yang dikoreksi yang digunakan dalam proyeksi balik yang difilter. Fourier based reconstruction. Konvolusi seperti yang dijelaskan dalam persamaan 10.9 dapat dilakukan lebih cepat menggunakan ikatan yang tepat dari transformasi Fourier, di mana Ft mengacu pada operasi transformasi Fourier maju dan Ft-1 adalah transformasi Fourier terbalik. Cone beam reconstruction adalah metode yang efisien dan efektif yang untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari objek dalam bidang medis. Dengan menggunakan sinar X dan bentuk kerucut, teknik ini memungkinkan pemindaian cepat, detail yang tinggi, dan dosis radiasi lebih rendah, menjadikan pilihan yang populer dalam pencitraan medis modern. Teknik ini digunakan dalam bidang kedokteran, ortopedi, serta dalam radiologi untuk berbagai aplikasi diagnostik. Iterative reconstruction in CT. Dan menggunakan reconstruction in iteratif, kita dapat menghasilkan CT yang lebih akurat, berkualitas tinggi meskipun dengan data presi yang lebih kompleks dan jumlah besar. Metode ini mampu mengatasi beberapa keterbatasan dari metode filter back projection tradisional, terutama dalam hal noise dan artefak, sehingga memberikan hasil yang lebih baik dalam diagnostik medis. Secara keseluruhan, algoritma iteratif dalam rekonstruktif gambar CT menawarkan keuntungan signifikan dibanding metode tradisional. Image quality in CT, spatial resolution. Resolusi spasial adalah ukuran kemampuan sistem pencitraan untuk membedakan antara dua titik atau objek yang berdekatan dalam ruang. Dalam konteks pencitraan medis, resolusi spasial mengacu pada kemampuan untuk melihat data kecil dalam gambar yang dihasilkan seperti struktur anatomi atau lesi. Resolusi spasial penting dalam berbagai aplikasi medis termasuk CT, MRI, dan ultrasonografi. Semakin tinggi resolusi spasial, semakin jelas dan detail gambar yang dihasilkan dan yang memungkinkan dokter mendiagnosis dan mengidentifikasi kondisi lebih akurat. Resolusi spasial dapat diukur menggunakan berbagai metode, yaitu modulasi transfer fungsi dan uji resolusi. Resolusi spasial sepanjang sumbu Z mengacu pada kemampuan sistem pencitraan untuk membedakan detail dalam arah vertikal atau kedalaman sumbu Z dalam gambar 3 dimensi. Resolusi spasial dalam dimensi sumbu Z mengacu pada kemampuan untuk melihat detail dalam gambar CT. Namun harus diakui bahwa distribusi dosis dalam Z dimension adalah parameter independen seperti disebut sebelumnya. Lebar sinar X-ray di semua pemindaian CT array multi-detektor modern lebih lebar daripada array detektor yang sebenarnya untuk mengecualikan wilayah penumbra dari kontribusi pada gambar yang melibatkan fakta arti. Phantom deteksi kontras adalah alat atau objek yang digunakan dalam pencitraan medis untuk mengevaluasi kemampuan sistem pencitraan dan mendeteksi perbedaan kontras antara berbagai struktur atau jaringan dalam gambar. Noise dalam pencitraan CT yang diukur dengan standar deviation. Deviation adalah faktor penting yang mempengaruhi kualitas gambar. Noise power
Spektrum adalah alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik noise dalam gambar. CT-NPS memberikan informasi tentang distribusi energi noise dalam berbagai frekuensi spasial. Pengukuran MTF dan NPS pada gambar CT mengasumsikan bahwa gambar diproduksi menggunakan sistem linear. Ketika proyeksi balik yang disaring digunakan untuk merekonstruksi gambar, ini menghasilkan perkiraan longgar untuk sistem linear. X-ray tube focal spot distribution, titik fokus berperan dalam mengurangi resolusi spasial dalam CT. Karena objek diperbesar secara relatif terhadap radiografi proyeksi. Selain itu, sistem CT biasanya bekerja pada arus yang sangat tinggi, dan hal ini dapat meningkatkan ukuran fokus sinar X. Gantry motion, sumber sinar X dan susunan detektor bergerak relatif terhadap pasien stasioner, baik dalam dimensi sudut maupun sepanjang dimensi Z untuk awisi helix. Lebar detektor dan pengambilan sampel mempengaruhi resolusi dan ketebalan Nyquist terhadap resolusi. Sebagian besar pengurangan resolusi spasial dilakukan dengan sengaja dengan pemilihan filter rekonstruksi dengan roll-off yang signifikan pada frekuensi spasial tinggi dalam upaya mengurangi munculnya noise gambar. Teknik faktor, tegangan, arus waktu, dan pitch adalah penentu mendasar dari tingkat dosis yang digunakan untuk pemilihan CT dan pada dasarnya mengaruhi tingkat kebisingan dalam gambar. Selain thickness, gambar dengan ketebalan irisan yang lebih tebal 5 mm cenderung menghasilkan noise yang lebih rendah dan kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan dengan gambar lebih tipis 2,5 mm. Reconstruction filter. Pilihan filter rekonstruksi menghasilkan trade-off mendasar dan penting antara resolusi spasial dan noise gambar. Reconstruction method. Penggunaan metode rekonstruksi CT berulang dapat menghasilkan signifikan mengurangi noise gambar dibandingkan dengan rekonstruksi back projection yang disaring. CT image artifacts. Ketidaksesuaian atau kesalahan visual yang muncul pada gambar CT scan yang mengganggu kualitas gambar dalam mengurangi akurasi diagnosis. Beam hardening mengacu pada spektrum sinar X. Spektrum yang keras, energi rata-rata sinar X lebih tinggi karena melewati banyak jaringan padat. Spektrum lunak, energi rata-rata sinar X lebih rendah karena jaringan yang dilewati menyerap radiasi. Streak artifact mengacu pada unweighted streak terjadi ketika tingkat atenuasi suatu daerah dalam pasien berlebihan yang dapat melebihi rentang dinamis sistem detektor atau rentang linear efektif detektor, biasanya karena implan kepadatan tinggi atau gerakan pasien saat scanning. View aliasing mengacu pada jumlah proyeksi. Untuk merekonstruksi gambar diperlukan proyeksi dari berbagai arah sehingga rekonstruksi memiliki detail yang tinggi. Partial volume mengacu pada deteksi objek terjadi karena voxel CT lebih besar daripada objek yang dipindai. Objek terpindai menjadi terfragmentasi atau tidak terpindai sepenuhnya sehingga hasil scan tidak akurat. On-beam artifact mengacu pada geometri pemindahan, terjadi distorsi gambar karena sinar tidak menembus objek, data tidak konsisten, dan perbedaan densitas objek. CT generation, pengetahuan tentang perkembangan CT berguna karena menunjukkan bagaimana tantangan rekayasa secara bertahap teratasi seiring dengan ketersediaan teknologi baru. Selain itu adalah hal yang umum merujuk pada berbagai geometri akuisisi dengan generasi mereka dalam CT, sehingga di bagian ini juga memberikan istilah yang digunakan dalam bidang CT. Generasi pertama pada CT, translate and rotate CT, scan berjalan 4,5 menit, namun rekonstruksi membutuhkan waktu semalaman. Service A, array 80 x 80 pixel berukuran 2,4 mm. Service B, gambar 3 bit, resolusi spasial sangat rendah. Service C, scan berotasi 180 derajat setiap 1 derajat. Development CT generasi kedua cukup cepat mengadopsi gerakan yang sama. Service A, array 160 x 160 dengan 30 detektor. Service B, proses scanning lebih cepat 3 kali. Service C lebih efisien karena dapat langsung berotasi 3 derajat. Gerak translasi dihilangkan karena gaya inersianya cukup besar menghambat proses pemindaian. Service A, array detektor cukup panjang, 300-700 detektor dalam satu alat, dan proses scan yang hanya 2 detik. Kabel spool, scanner CT generasi ketiga memerlukan kabel spool untuk mengakomodasi kabel yang menghubungkan komponen yang berputar dengan komponen yang statis. Kabel paling besar berada di gantry. Gantry harus berputar saat proses pemindaian, bercepat dan perlambat sebelum kabel melampaui panjangnya. Lalu gantry menyampaikan sinyal ke detektor. Inertia limitation, scanner CT generasi ketiga yang terhubung kabel tidak memiliki batas inersia selama akuisisi satu gambar CT. Terdapat slip ring untuk menangani batasan inersia gantry ketika proses pemindaian sehingga tidak ada lagi kabel pada bingkai rotasi. CT gen keempat, scanner CT generasi keempat memiliki tabung sinar X yang berputar tetapi seluruh array detektornya statis. Rotasi 360 derajat, arraynya berupa lingkaran, proses scan menjadi sangat cepat, detektornya mencapai 4.800 buah. Apa itu rekonstruksi CT? Rekonstruksi CT adalah proses mengubah data sinar X yang diterima menjadi gambar 2 dimensi dari objek dipindai. Jelaskan metode filter back projection. Filter back projection adalah metode rekonstruksi yang menggunakan filter untuk mengurangi noise sebelum memproyeksikan kembali data ke dalam gambar. Apa keuntungan dari penggunaan cone boom CT? Keuntungannya adalah kemampuan untuk menangkap volume yang lebih besar dengan dosis radiasi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode pemilihan tradisional.
Sebutkan satu keuntungan dari rekonstruksi iteratif. Keuntungannya adalah kemampuan untuk menghasilkan gambar dengan noise yang lebih rendah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan dengan metode rekonstruksi konvensional. Selanjutnya itu dosimetri sinar X dalam pencitraan proyeksi dan tomografi terkomputasi. Atenuasi sinar X dalam jaringan. Ketika sinar X digunakan untuk mencitrakan pasien, sinar X primer akan mengurangi jaringan yang masuk ke dalam tubuh pasien dan digunakan pada kedalamannya. Meskipun atenuasi menyebabkan pengendapan dosis radius per pasien, namun atenuasi diperlukan untuk membuat gambar proyeksi. Tanpa ada atenuasi, tidak ada dosis yang akan disimpan, tetapi juga tidak akan ada gambar yang berguna. Banyak efek fotolistrik dan hamburan Compton yang menyebabkan dosis terdeposisi dalam jaringan. Radiasi hamburan memiliki peran penting dalam mendistribusikan kembali pola pengendapan dosis sinar primer dan akibatnya jaringan di luar berkas sinar X yang dikolimasi menerima sejumlah dosis akibat radiasi hamburan. Sejauh hamburan sinar X menghasilkan sebagian kecil foton sinar X yang meninggalkan tubuh pasien. Hamburan merupakan mekanisme fisik di mana dosis radiasi ke pasien sedikit berkurang. Namun, dalam prosedur pencitraan seperti fluoroskopi, di mana staf berdekatan di dekat pasien, sinar X yang tersebar meninggalkan pasien kemudian jadi sumber dosis radiasi bagi personel di ruang fluoroskopi. Posisi bidang sinar X pada pasien di bidang sinar X, ketebalan dan komposisi pasien di sepanjang arah berkas sinar X, dan apakah berkas sinar X berubah posisi sama akuisisi merupakan faktor pasien dan biometris yang mempengaruhi dosis keseluruhan dan pola deposisi dosis pada pasien. Ketika energi yang disalurkan menjadi satuan joule dan massa dalam kilogram, maka satuan dosisnya adalah gray. Dan demikian 1 milijoule yang disimpan dalam 1 gram jaringan akan menghasilkan 1 gray dosis. Metrik terkait dosis dalam radiografi dan fluoroskopi. Keluaran tabung sinar X miligray per 100 mAh. Sebagian besar prosedur kontrol terkualitasi berkala yang dilakukan pada sistem radiografi melibatkan pengukuran kirma udara sebagai fungsi arus dan jarak tertentu dari sumber sinar X pada rentang tegangan. Geometri pencitraan sinar X jarak sumber ke kulit. Radiografi digunakan pada jarak sumber detektor 100 cm. SD dapat diperkirakan dengan mengetahui perkiraan ketebalan pasien. Estimasi kirma kulit pintu masuk. ESK adalah ukuran pengganti dosis yang digunakan dalam radiografi proyeksi. ESK bukan merupakan perkiraan dosis jaringan yang akurat, tetapi telah berkembang sebagai metrik informal untuk membandingkan dosis antara prosedur radiografi. Estimasi dosis kulit dalam radiografi menunjukkan intensitas radiasi saat sinar X mengenai permukaan kulit. Dosis kulit pada permukaan kulit di mana tidak ada pelemahan yang terjadi. Dosis kulit dalam fluoroskopi membantu pengukuran apakah efek dermatologi seperti epilepsi atau eritema dapat terjadi dan untuk menentukan apakah pasien harus dipantau untuk efek tersebut. Meskipun dosis kulit adalah dosis tertinggi pada pasien untuk prosedur radiografi proyeksi seperti fluoroskopi dan radiografi. Perhitungan dosis Monte Carlo. Monte Carlo menggunakan simulasi komputer untuk mempelajari deposisi dosis selama paparan sinar X. Program komputer dapat digunakan untuk menghasilkan bilangan acak yang secara konseptual mirip dengan melempar koin, kecuali bahwa output dari generator bilangan acak biasanya merupakan variabel kontinu antara 0 dan 1. Dengan menggunakan nilai ini, distribusi probabilitas apapun dapat dihasilkan. Biasanya perhitungan Monte Carlo dilakukan pada rentang energi sinar X, dan kemudian hasilnya dinormalisasikan untuk spektrum sinar X yang diberikan. Untuk radiografi, simulasi Monte Carlo telah dilakukan untuk serangkaian proyeksi pencitraan standar yang lengkap, seperti radiografi pada dada, tengkorak, dan sebagainya. Misalnya, dosis untuk masing-masing organ dalam model matematika dihitung secara individual. Sejumlah publikasi tersedia yang berisi tabel yang menggambarkan dosis organ untuk setiap proyeksi radiografi. Apa yang disebut hamburan balik? Jika seseorang benar-benar mengukur kirma dengan menempatkan ruang ionisasi di depan phantom yang setara dengan jaringan, probe akan mengukur sinar primer yang datang dan sejumlah besar radiasi yang tersebar dari phantom karena hamburan ini diarahkan kembali ke sumber sinar X. ESK sebelumnya digunakan kuantitas paparan kulit yang melibatkan unit berbeda adalah ukuran pengganti dosis digunakan dalam proyeksi radiografi proyeksi. Radiografi abdomen membutuhkan lebih banyak kirma karena abdomen pada umumnya 80 kV melemahkan lebih banyak daripada parenkim paru-paru. Radiografi dada pada 120 kV. Pada fluoroskopi, laju kirma merupakan fungsi dari arus dan tegangan, dan arus berfluktuasi selama prosedur tergantung pada posisi sistem fluoroskopi relatif terhadap tubuh pasien dan pengaturan mode sistem fluoroskopi.